Dunia Tianyu, Gunung Qingyang, diselimuti hujan dan kabut, gunung peri seperti mimpi, dan warna hijau seperti lukisan. Sesosok tubuh lemah sedang sibuk di kebun obat, sesekali menyeka keringat di keningnya dengan tangan. Dia adalah Bi Fan. Melihat tubuhnya yang kurus membuat orang merasa sangat kasihan. Sayangnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bersimpati padanya. Bi Fan adalah seorang yatim piatu sejak dia masih kecil. Dia diadopsi oleh seorang lelaki tua jahat yang menjaga kebun obat di gerbang Qingyang di Gunung Qingyang. Dia tidak tahu orang macam apa orang tuanya. Nama keluarga orang tua jahat itu adalah Bi, jadi dia juga mengadopsi nama keluarga Bi. Saat ini, Bi Fan telah menyia-nyiakan 14 tahunnya, karena kekurangan gizi, ia terlihat baru berusia 11 atau 12 tahun. Orang tua jahat yang mengadopsi Bi Fan tahun lalu meninggal, dan kehidupan Bi Fan menjadi semakin sulit. Status dukun di kebun obat sangat rendah, tidak lebih baik dari bibi penyapu lantai dan bibi juru masak. Sebaliknya, petugas kedokteran di taman pengobatan perlu memiliki pengetahuan profesional tertentu, memiliki tugas yang berat, dan berada di bawah tekanan yang besar. Jika Anda gagal menyelesaikan tugas, Anda akan dihukum, dan semua manfaat yang pantas Anda dapatkan mungkin dibatalkan, dan pekerjaan Anda akan sia-sia. Ketika lelaki tua itu masih di sana, dia kadang-kadang bisa menyelesaikan tugas dan mendapatkan beberapa hadiah, termasuk pil seperti pil penguat. Bi Fan telah melihat pil pembentuk tubuh, tetapi dia tidak mendapat izin untuk menggunakannya. Setiap kali orang tua jahat itu mendapat pil binaraga, dia harus memberikannya kepada Zhu San, yang mengelola kebun obat, hanya dengan harapan agar masalah dia berkurang di tahun mendatang. Orang tua itu tidak memperlakukan Bi Fan dengan baik, dia hanya memperlakukannya seperti pelayan dan memanggilnya berkeliling. Tapi begitu lelaki tua jahat itu pergi, masalah Bi Fan pun terjadi. Zhu San tidak hanya mempersulitnya, tetapi bocah pengedar narkoba lainnya juga menindasnya secara sembarangan. Bi Fan, bantu aku merawat tanaman apatorium ini. Jika kamu punya pertanyaan, kamu bisa merawatnya. Ini relatif lembut. Bodoh, Bai Zihua diserahkan padamu. Jika terjadi kesalahan, kamu akan tahu. Bi Fan kurus dan pendiam, dan disebut idiot oleh dukun lain, ini adalah nama panggilan pertamanya. Sebenarnya Bi Fan tidak bodoh sama sekali, dia juga tidak bisa berbicara, hanya saja berpura-pura bodoh bisa menyelamatkannya dari penderitaan. Suatu hari, Bi Fan membantu seorang dukun bernama Daniu merawat tanaman buah merah dan tanpa sengaja mematahkan daunnya. Setelah Daniu mengetahui hal ini, dia segera berlari ke kebun obat Bi Fan. Idiot, apa yang kubilang padamu? Jika kamu menyebabkan kerusakan pada Zhu Guo, aku akan menghancurkan lenganmu. Sambil berkata begitu, Daniel menerkam Bi Fan begitu cepat hingga Bi Fan tidak sempat mengelak, salah satu lengannya dicengkeram oleh tangan Daniel yang tebal dan kuat. Ah! Daniel menariknya kuat-kuat, lengan ramping Bi Fan terkilir, rasa sakit itu membuat seluruh tubuh Bi Fan gemetar, namun ia tidak berani mengeluh sama sekali. Bertahan, bertahan Bi Fan terus melantunkan kata ini di dalam hatinya. Di dunia ini, kekuatan adalah yang terpenting. Bi Fan itu lemah, bahkan jauh lebih lemah dari orang biasa, cara paling tepat untuk menggambarkannya adalah lemah. Ditindas selama bertahun-tahun membuatnya belajar kata sabar. Apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak tahan? Dia pernah mencoba melawan, tetapi dipukuli oleh sekelompok pecandu narkoba, dia terluka parah dan terbaring di tempat tidur selama sebulan sebelum pulih sepenuhnya. Sejak itu, Bi Fan menjadi semakin membosankan, kesepian, dan bodoh. Bi Fan seringkali harus membantu dukun lain merawat obat mujarab, terutama yang kondisi hidupnya sulit, para dukun itu memaksa Bi Fan untuk merawatnya. Untuk merawat ramuan obat-obatan lainnya, dia gagal menyelesaikan tugas tahunannya. Setelah 2 tahun, masih ada beberapa manfaat. Setidaknya dia telah belajar banyak, dia tahu lebih banyak tentang khasiat obat dan kondisi pertumbuhan banyak obat mujarab dibandingkan ahli pengobatan lainnya. Qingyang Men, di mata orang sekuler, adalah surga, tetapi bagi Bi Fan, itu adalah neraka. Dia sangat ingin melarikan diri dari Gunung Qingyang, yang sangat berbahaya dengan pegunungan dan punggung bukitnya yang curam. Dia terlalu lemah untuk turun gunung. Setiap tahun, apa yang paling ditakuti Bi Fan adalah hari ketika dia menyerahkan ramuan itu, karena dia tidak hanya harus menyerahkan ramuan obat-obatan lainnya kepada mereka secara utuh, tetapi dia juga harus membayar bagiannya dari ramuan itu kepada Zhu San. Bi Fan sudah 2 tahun berturut-turut tidak menyelesaikan tugasnya, jika tugas tahun ini tidak diserahkan, akibatnya akan serius. Zhu San sudah berbicara,
Tapi Bifan tidak menyerahkan ramuan itu dalam jumlah yang tepat waktu, jadi dia memotongnya menjadi beberapa bagian. Bifan bekerja keras tetapi gagal menyelesaikan tugasnya. Tugasnya jauh lebih berat dibandingkan dengan petugas pengobatan lainnya. Selain itu, dia harus membantu petugas pengobatan lain merawat obat mujarab. Tidak mungkin menyelesaikan tugas tersebut. Memikirkan penampilan Zusan yang galak, Bifan merasa sedikit gemetar di hatinya. Zusan gemuk seperti melon musim dingin, berjalan terhuyung-huyung, dan memiliki wajah yang kejam. Dia sering memukul dan memarahi saingannya para pengedar narkoba. Semua pengedar narkoboid di Gunung King yang takut padanya. Zusan sudah mulai mengumpulkan obat mujarab, dan akan datang ke kebun obat di bawah perawatan Bifan dalam 1 atau 2 hari ke depan. Ada proses agar ramuan itu tumbuh, dan Bifan tidak punya pilihan selain duduk santai dan menunggu untuk dihukum, dan hanya bisa berdoa agar Zusan tidak menepati janjinya. Bifan terjaga sepanjang malam, dan keesokan paginya, dia mendengar suara berisik di luar. Tidak baik, Zusan akan segera tiba, dan ada banyak petugas pengobatan yang datang untuk menyaksikan kegembiraannya. Setiap kali obat mujarab diserahkan, gubuk Bifan adalah yang paling sibuk, karena setiap gagal menyelesaikan tugasnya, dia akan dihukum. Idiot, ini waktunya menyerahkan obat mujarab, kenapa kamu tidak keluar untuk menyambut Tuan Su? Idiot, kamu tidak menyelesaikan misi kali ini. Lagi pula kamu sia-sia. Hidup adalah buang-buang makanan. Ada cukup banyak orang yang mencoba menantang Bifan, dan lebih banyak lagi orang yang ingin melihat Bifan dihukum. Bifan buru-buru berlari keluar, kepalanya menunduk, dan kilatan kebencian muncul di matanya. Zusan mengabaikan Bifan, tapi dengan hati-hati memeriksa kebun obat Bifan, dan berkata, Bifan, kamu menjadi semakin berani. Tugas hari ini baru selesai sepertiga. Sepertinya aku tidak ada yang kamu katakan akan berhasil, kamu meminta kematian. Nada suaranya sangat dingin, dan dia menamparkan tubuh kurus Bifan dengan telapak tangannya yang gemuk. Bifan tidak bersembunyi dan tidak bisa bersembunyi. Zusan adalah orang kuat di bidang seni bela diri, dan Bifan tidak sebaik orang biasa. Meskipun Zusan sangat gemuk sehingga sulit berjalan, begitu dia mulai bergerak, dia tetap sangat cepat. Sebelum Bifan sempat bereaksi, dia dipukul oleh telapak tangan Zusan. Bang! Terdengar suara keras. Bifan terbang lebih dari 10 meter dan jatuh ke tanah, mengeluarkan seteguk darah merah. Dia tidak bisa bergerak, seolah-olah dia akan pingsan. Tingkat budidaya Zusan berada di bidang seni bela diri, kekuatannya setinggi 1 batu awan, dan dia dapat menghabisi seekor harimau dengan seluruh kekuatannya. Dia hanya menggunakan 3/3 dari kekuatannya, dan Bifan sudah sekarat. Marmer adalah bahan pemurnian penting di dunia Tianyu. Sangat padat. Kepalan sebesar kepalan tangan dapat memiliki berat 1000 kg. Di dunia Tianyu, marmer secara khusus digunakan untuk menguji kekuatan para pembudidaya. Di dunia Tianyu, tingkatan kultivator dibagi menjadi alam fana, alam terlahir kembali, alam magis, dan tingkat yang lebih tinggi adalah alam peri. Untuk mencapai alam peri, seseorang harus naik ke 6 alam. 6 alam atas termasuk alam Buddha, alam iblis, alam abadi, alam spiritual, alam dewa, dan alam kekacauan. Setiap alam atas mencakup bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan sangat halus serta tidak terbatas. Alam fana dibagi lagi menjadi 9 tingkatan, tingkat pertama kuat, tingkat kedua mengumpulkan energi, tingkat ketiga adalah kekuatan, tingkat keempat adalah nafas internal, tingkat kelima adalah organ dalam, tingkat keenam adalah keberanian, tingkat ketujuh adalah kebijaksanaan spiritual, dan tingkat kedelapan adalah kekuatan besar, tingkat transformasi ke-9. Kekuatan tingkat pertama adalah menguatkan tubuh dan menguatkan tubuh. Setelah berkultivasi sampai tingkat ini, Anda akan memiliki kekuatan 200 kg, jauh melebihi orang biasa. Akumulasi energi tingkat kedua adalah melunakkan tubuh, memperkuat otot dan tulang, meminum ramuan, mengumpulkan kekuatan, dan berlatih hingga kondisi akumulasi energi, dengan kekuatan lebih dari 600 kg. Seni bela diri tingkat ketiga, dengan kekuatan melebihi 1000 kati, telah memasuki jajaran praktisi persiapan. Nafas batin tingkat keempat, ketika Anda berlatih sihir, tubuh mulai memproduksi Qi, yaitu nafas batin, dan menggunakan Qi untuk mengontrol kekuatan, daya ledaknya sangat kuat, dan semua aspek tubuh meningkat pesat. Hanya pada tahap ini seseorang dapat dianggap sebagai seorang kultivator sejati. Adapun 5 bidang organ dalam, keberanian, kebijaksanaan spiritual, kekuatan besar, dan transformasi, semuanya berada di luar jangkauan tukang seperti Zusan. Selama Anda dapat mengembangkan nafas batin dan tidak terlalu tua, Anda akan diterima sebagai murid terdaftar oleh sekte tersebut, dan status Anda akan meningkat pesat.
Bivan menolak menjadi orang biasa dan terus bekerja keras, namun tubuhnya terlalu lemah bahkan tidak bisa mencapai kekuatan tingkat pertama, tidak mengherankan jika ia diintimidasi. Bivan, tubuhmu tidak cocok untuk berkultivasi, jadi kamu harus menyerah. Inilah yang dikatakan Pak Tua Zhao kepadanya sebelum dia meninggal. Namun Bivan pantang menyerah. Sudah hampir 3 tahun sejak lelaki tua itu meninggal. Volume latihan Bivan terus meningkat, namun pengaruhnya kecil. Aku tidak ingin menjadi tukang selamanya, aku tidak ingin dibully selamanya, aku ingin menjadi lebih kuat, aku ingin menjadi master, Bivan berteriak dalam hatinya sesaat sebelum dia jatuh, menjadi koma. Tuan Zhu, Bivan telah pingsan dan tidak jauh dari kematian. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita melemparkannya ke dalam gua 10.000 ular? Seorang petugas pengobatan datang untuk memeriksa kondisi Bivan dan merasa sombong. Melemparkannya ke gua 10.000 ular sama dengan menghancurkan mayat dan menghilangkan jejaknya, yang akan menyelamatkan banyak masalah. Zhu Sanfei melambaikan tangannya, dan petugas pengobatan mengangkat Bivan dan berjalan mendaki gunung. Ada sebuah gua besar di belakang Gunung Qingyang, gua tersebut tidak berdasar dan terdapat banyak ular berbisa di bawahnya, orang-orang dari Sekte Qingyang menyebut gua ini sebagai gua 10.000 ular. Biasanya Sekte Qingyang akan melemparkan pengkhianat dan orang-orang dari sekte yang bermusuhan ke dalam gua 10.000 ular, yang merupakan hukuman paling kejam. Ketika berbicara tentang gua 10.000 ular, bahkan orang-orang dari Sekte Qingyang pun bergidik. Pembukaan gua 10.000 ular radiusnya sekitar 100 meter, dan bau amis tercium dari kejauhan. Mencium baunya saja sudah membuat pusing, jumlah dan bisa ular berbisa di gua 10.000 ular bisa dilihat secara umum. Para dukun tidak berani terlalu dekat dengan gua 10.000 ular. Mereka memilih 2 yang terkuat dan melemparkan Bivan ke gua 10.000 ular. Kemudian sisiran pergi mengobrol dan tertawa. Teratai aneh dan aneh. Dengan baik, saya tidak tahu berapa lama sebelum Bivan bangun dengan santai. Ah, rasa sakit yang hebat menyerang saraf Bivan, dan dia berteriak kesakitan. Bivan mencoba bergerak, tetapi mendapati seluruh tubuhnya tampak hancur dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sedikit gerakan akan mempengaruhi seluruh tubuh, dan rasa sakit yang menyayat hati tak tertahankan. Nyawa Bivan tidak boleh terputus, dia koma dan dibuang ke pinggir jalan oleh petugas pengobatan. Terdapat banyak percabangan di Gua Wanshe, percabangan ini terbentuk secara alami, bagian dalamnya sangat lembab dan sangat cocok bagi ular berbisa untuk bertahan hidup. Jalur cabang yang dimasuki Bivan tidak terlalu curam, dan dinding gua sangat mulus, jadi dia meluncur ke bawah dengan mulus. Benturan dan benturan memang tidak bisa dihindari, tapi setidaknya dia tidak langsung mati. Namun, tubuh Bivan yang sudah kurus mengalami lebih dari 10 patah tulang saat ini, jika keajaiban tidak terjadi, dia akan mati. Bivan tidak bisa bergerak, dan karena rasa sakit yang parah, dia juga tidak bisa tidur. Dia mulai melihat sekeliling dengan sudut matanya. Di sekelilingnya gelap gulita, dengan hanya cahaya redup sekitar 10 meter di depan. Bivan mengertakkan gigi, menahan rasa sakit yang parah, dan menggerakkan tubuhnya, mencoba mengubah sudutnya dan melihat situasi di depannya dengan jelas. Keadaannya saat ini sudah mencapai keadaan putus asa, namun Bivan tetap tidak mau menyerah. Dia mempunyai keyakinan bahwa dia harus menjadi lebih kuat apapun yang terjadi, jadi dia harus bertahan. Setelah bertahan lebih dari setengah jam, pakaian Bivan basah kuyup oleh keringat, dan keringat di dahinya berjatuhan seperti tetesan air hujan. Bivan menahannya tanpa bersenandung. Kegigihannya akhirnya membuahkan hasil, sudutnya tepat, dan Bivan melihat situasi di depan. Batang ungu yang menjulang lurus ke langit muncul di bidang penglihatan Bivan. Melihat ke atas, batang ungu itu tingginya lebih dari 1,5 meter, dengan bunga besar di atas batang ungu itu. Jari-jari bunganya sekitar 1 meter, terdapat 36 kelopak bunga, berwarna hitam putih, dengan 18 kelopak hitam dan 18 kelopak putih. Kelopak bunga putihnya berkilau, menerangi area sekitarnya dan memungkinkan Bivan melihat bunga aneh ini dengan jelas. Di bawah batang ungu terdapat beberapa helai daun berwarna hijau, bentuknya mirip daun teratai, namun ukurannya lebih besar dari daun teratai. Daun-daun yang hijau berada di sebelah genangan air berwarna putih susu, dan selalu muncul gelembung di dalam air berwarna putih susu tersebut. Ketika gelembung tersebut pecah akan muncul kabut putih, namun terserap oleh kelopak bunga yang berwarna putih tersebut. Susu spiritual meridian bumi 10.000 tahun. Bivan terkejut. Dia kebetulan pernah mendengar tentang susu spiritual meridian bumi 10.000 tahun sebelumnya, jadi dia langsung mengenalinya. Wannian di Meilingru memiliki khasiat obat yang ringan,
merupakan produk yang baik untuk membersihkan sumsum dan icing, serta dapat mengubah fisik seseorang. Selain itu, susu spiritual meridian bumi 10.000 tahun dapat menyelaraskan khasiat obat, menambahkan setetes saat memurnikan ramuan akan sangat meningkatkan tingkat keberhasilan dan efek ramuan yang dimurnikan akan lebih baik. Adapun bunga aneh hitam putih yang bentuknya seperti teratai, Bifan tidak tahu apa-apa, jadi dia hanya menyebutnya teratai aneh dua warna. Ketika dia melihat susu spiritual meridian bumi 10.000 tahun, Bifan sepertinya melihat harapan. Selama dia bisa menelan setetes susu spiritual meridian bumi 10.000 tahun, fisiknya akan meningkat pesat dan dia akan menjadi cocok untuk budidaya. Bisa berlatih adalah impian Bifan, mimpi itu ada di hadapannya, namun ia tidak bisa menggapainya. Bifan hanya berjarak sekitar 15 meter dari susu roh meridian bumi 10.000 tahun, jaraknya sangat dekat, namun untuk kondisi fisik Bifan saat ini, rasanya seperti berada di dunia lain. Bifan dengan enggan menggerakkan tubuhnya, tetapi setiap gerakannya sangat sulit dan menyakitkan. Tidak, aku tidak bisa menyerah. Aku tidak boleh menyerah. Bifan selalu memiliki keyakinan untuk mendukungnya. Saat jarak semakin dekat, Bifan sangat bersemangat, dia melupakan rasa sakitnya dan terus merangkak ke depan, menyeret jejak darah yang panjang. Tiba-tiba, kelopak bunga putih bersinar terang, kabut putih tebal melayang, aroma wangi menyebar, dan gua menjadi lebih terang. Ketika Bifan mencium aromanya, dia segera menjadi energi dan bahkan rasa sakitnya menjadi lebih ringan. Dia merangkak ke depan dengan seluruh kekuatannya, dan benar-benar bergerak beberapa sentimeter, merasa jauh lebih mudah dari sebelumnya. Sebelum Bifan bersemangat, dia mendengar suara gemerisik dan bau amis menembus hidungnya. Racun. Bifan menebak agak. Tak lama kemudian, Bifan melihat identitas sebenarnya dari racun tersebut, yang ternyata adalah ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya, termasuk ular piton setebal ember. Mungkinkah Tuhan ingin menghabisiku? Bifan sangat enggan, tetapi dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa melihat ular berbisa itu semakin dekat. Bifan diliputi rasa takut, siapapun yang melihat begitu banyak ular berbisa pasti akan merasa bersalah. Apalagi Bifan adalah seorang anak laki-laki berumur 14 tahun yang tidak bisa bergerak. Ular berbisa itu melewati Bifan dan mengabaikannya, ular berbisa itu langsung menuju ke arah bunga aneh itu, mungkin tertarik dengan wangi bunga aneh itu. Saat Bifan menghela nafas lega, dia tersapu oleh ekor ular piton raksasa setebal ember. Ah! Bifan tiba-tiba menjadi artis trapeze. Kekuatan ular piton raksasa itu bahkan lebih besar daripada Zusan, tubuh Bifan yang hampir hancur tidak dapat menahan pukulan berat tersebut, mengeluarkan suara berderak saat tulangnya hancur. Orang tersebut masih di luar angkasa, tetapi Bifan sudah kehilangan kesadaran. Saya melihat Bifan jatuh ke arah teratai aneh dua warna, karena banyak organ dalam istana yang hancur, dia menyemburkan seteguk besar darah, yang kebetulan jatuh ke kelopak bunga aneh itu. Teratai aneh dua warna menyedot darah Bifan dalam sekejap, dan kelopak hitam tiba-tiba bersinar dengan cahaya hitam, dan energi hitam meletus. Energi hitam langsung berubah menjadi awan hitam, membawa tubuh Bifan di udara. Begitu energi hitam keluar, ular berbisa itu gemetar, merangkak di tanah, dan tidak bergerak, termasuk beberapa ular piton raksasa. Segera, kelopak hitam itu mengeluarkan banyak benang hitam, dan benang hitam ini masuk ke tubuh ular berbisa. Ular berbisa itu dengan cepat berubah menjadi ketiadaan. Benang hitam itu tumbuh sedikit lebih kuat dan kembali ke kelopak hitam. Tidak ada yang akan mempercayai pemandangan aneh ini. Jika Bifan bangun, dia akan ketakutan setengah mati. Setelah melakukan semua ini, kelopak hitam itu benar-benar bergerak beberapa kali, seolah-olah mereka sangat bersemangat. Kemudian, kelopak hitam menyerap energi hitam, kehilangan dukungan dari awan hitam, dan Bifan jatuh ke bawah. Kelopak bunga putih bersinar dan kabut putih terbentuk, membungkus Bifan di dalamnya, membentuk kepompong putih besar. Di dalam kepompong putih, Bifan tampak tertidur lelap, sangat damai. Kabut putih menembus ke dalam tubuhnya, dan tubuhnya yang hancur pulih dengan cepat. Kabut putih ternyata bisa menyembuhkan luka, dan itu sangat ajaib. Bifan sudah sekarat, tetapi napasnya segera menjadi lebih teratur, dan wajah pucatnya mulai memerah. 5 hari 5 malam berlalu seperti ini, kabut putih terbenam di kelopak putih, kabut putih menghilang, dan Bifan masih melayang di udara. 5 hari kemudian, semua luka Bifan sudah pulih, tapi dia masih terjaga. Hanya dalam 5 hari, Bifan banyak berubah. Tinggi badannya bertambah hampir 20 cm, tubuhnya menjadi lebih kuat, dan kulitnya menjadi sangat putih dan berkilau. Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda,
Telah berubah total, bahkan jika lelaki tua itu terlahir kembali, dia mungkin tidak dapat mengenalinya. Teratai aneh dua warna itu berubah lagi, menjadi sangat terang hingga akar dan daunnya beterbangan, dalam sekejap tenggelam ke dalam tubuh Bi Fan dan menghilang tanpa bekas. Setelah teratai aneh dua warna menghilang, gua menjadi gelap gulita lagi, dan Anda tidak dapat melihat jari-jari Anda. 6 Jalan Abadi. 3 Harta Karun. Bi Fan bangun dengan santai dan menghela nafas dengan nyaman. Dia membuka matanya dan menemukan bahwa dia berada di udara, lebih dari 3 meter di atas tanah. Bi Fan menjerit dan terjatuh. Bi Fan kebetulan jatuh ke dalam kolam yang dibentuk oleh susu spiritual urat bumi selama 10.000 tahun, memercikkan banyak air putih. Bi Fan tidak tahu cara minum air, jadi dia menelan beberapa suap susu roh meridian bumi 10.000 tahun. Setelah beberapa kali berjuang, Bi Fan menemukan bahwa susu spiritual meridian bumi 10.000 tahun tidak cukup untuk menenggelamkannya. Berdiri di dasar kolam, susu spiritual meridian bumi 10.000 tahun mencapai dada Bi Fan. Jari-jari kolam air lebih dari 5 meter, untuk kolam besar susu spiritual meridian bumi 10.000 tahun, jumlah susu spiritual meridian bumi 10.000 tahun sudah banyak. Saya bisa menggunakan susu spiritual Vena bumi berusia ribuan tahun sesuka hati. Bi Fan sepertinya berada dalam mimpi dan tidak dapat mempercayainya. Memikirkan tentang belum lama ini, betapa dia sangat ingin mendapatkan setetes susu spiritual garis bumi yang berumur 10.000 tahun, tetapi dia tidak dapat mencapainya. Sekarang, dia direndam dalam susu spiritual meridian bumi 10.000 tahun, dan kebahagiaan datang terlalu cepat. Bi Fan Yu meminum beberapa teguk susu roh meridian duniawi 10.000 tahun, tetapi berhenti ketika dia tidak bisa meminumnya lagi. Itu juga karena khasiat obat dari susu roh meridian bumi 10.000 tahun ringan, jika tidak, Bi Fan akan meledak dan mati. Setelah sekian lama, kepala Bi Fan menjadi jernih untuk beberapa saat, dan dia menyadari bahwa dia sebenarnya bisa melihat sesuatu dalam kegelapan, bahkan lebih jelas daripada saat ada cahaya. Bi Fan menggosok matanya untuk memastikan mereka bisa melihat dalam kegelapan. Dia sangat bersemangat. Setelah menenangkan kegembiraannya, Bi Fan mulai berjalan menuju pantai selangkah demi selangkah. Bi Fan menginjak benda bulat dengan telapak kakinya. Benda itu licin, menyebabkan dia terjun ke dalam susu roh pembuluh darah bumi 10.000 tahun lagi. Bi Fan merasa sedikit aneh, benda ini tidak terlihat seperti batu, lalu kenapa ada di bawah kolam? Karena penasaran, Bi Fan membungkuk dan mengambil benda itu, ternyata itu adalah labu ungu dengan 8 diagram terukir di atasnya, yang sangat halus. Bi Fan langsung tertarik dengan labu ungu itu, dia melihat dengan cermat, tapi tidak melihat ada yang aneh di dalamnya. Namun, Bi Fan masih menyukai labu ungu ini. Dia khawatir dia tidak akan bisa mengambil sebagian dari susu roh meridian bumi 10.000 tahun. Dengan labu tersebut, dia setidaknya bisa membawanya pergi. Ketika Bi Fan sampai di darat, dia membuka tutup labu ungu itu dan membalikkan labu itu, tidak ada yang keluar. Bi Fan memasukkan labu tersebut ke dalam kolam susu spiritual meridian bumi 10.000 tahun dan mulai mengumpulkan susu spiritual meridian bumi 10.000 tahun. Melihat susu spiritual meridian bumi 10.000 tahun mengalir ke dalam labu ungu, Bi Fan sangat bersemangat, ini adalah harta karun. Sungguh memilukan melihat genangan besar susu spiritual urat bumi yang berumur 10.000 tahun, tetapi tidak mampu mengambil semuanya. Labunya tidak besar, jadi Bi Fan mengira labu itu akan terisi dengan cepat, namun, setelah sekian lama, labu ungu itu masih mengumpulkan susu spiritual pembuluh darah bumi 10.000 tahun. Apakah ini senjata ajaib? Bi Fan menebak. Dia berada di Sekte Qingyang, dan di bawah pengaruh telinga dan matanya, dia mengetahui beberapa pengetahuan tentang senjata ajaib dan senjata ajaib. Bentuk senjata sakti terendah yang digunakan oleh para pembudidaya adalah senjata sakti, dan kebanyakan orang di alam fana menggunakan senjata sakti. Di atas senjata sakti terdapat senjata sakti yang umumnya digunakan oleh orang-orang kuat di alam terlahir kembali. Senjata sakti dan senjata sakti dapat dibagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas atas, dan kelas atas. Konon di atas senjata sakti terdapat senjata spiritual, di atas senjata spiritual terdapat senjata peri. Senjata peri tersebut mempunyai kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ini semua hanyalah desas-desus, dan Bi Fan tidak begitu mempercayainya. Bi Fan mengambil labu itu dan melihat ke dalam labu itu dengan hati-hati, labu itu tidak berdasar dan tidak bisa melihat apapun. Dia tidak peduli apakah labu itu adalah senjata ajaib, asalkan bisa berisi lebih banyak susu spiritual meridian bumi 10.000 tahun, dia terus mengumpulkan susu spiritual meridian bumi 10.000 tahun. Setelah setengah jam,
Labu ungu benar-benar mengumpulkan susu spiritual urat bumi yang berumur 10.000 tahun, tetapi labu ungu masih tidak bisa melihat dasarnya. Bivan mengikat labu ungu itu di pinggangnya dan membungkusnya erat beberapa kali karena takut terjatuh. Lalu, Bivan mulai melihat sekeliling, mencari jalan keluar. Dia teringat situasi ketika dia bertemu dengan sejumlah besar ular berbisa belum lama ini, dan dia menduga ini adalah gua 10.000 ular. Gua 10.000 ular bukanlah tempat tinggal untuk waktu yang lama. Bivan hanya mendapat sedikit keberuntungan, namun ia tidak ingin kehilangan nyawanya tanpa alasan. Tiba-tiba, Bivan menemukan ada senjata di dinding gua, dimasukkan ke dalam dinding gua, hampir tanpa pegangan. Bivan berjalan mendekat dan menemukan kawat perak di pegangannya, dengan cincin kepala naga hitam tergantung di atasnya. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan ikatan kawat peraknya dan menyimpan cincin itu terlebih dahulu. Menurutnya cincin itu seharusnya bagus. Pegangannya berwarna merah, dan sepertinya ada darah mengalir di dalamnya, bersinar dengan cahaya yang menggetarkan jiwa. Bivan ragu-ragu sejenak, lalu mengulurkan tangannya dan memegang gagangnya. Ukuran pegangannya pas, seolah-olah dibuat khusus untuk Bivan, dan Bivan terasa seperti terikat darah saat memegang pegangannya. Bivan menariknya dengan kuat, mencoba mengeluarkan senjatanya. Namun senjatanya tidak bergerak sama sekali, sekeras apapun dia berusaha, kekuatan Bivan masih terlalu kecil. Apa yang harus dilakukan? Bivan tahu betul bahwa senjata ini bukanlah senjata biasa, dan dia tidak mau menyerahkannya. Kenali pemiliknya dengan meneteskan darah. Bivan memikirkan cara agar senjata ajaib itu mengenali pemiliknya, dan dia memutuskan untuk mencobanya. Bivan menggigit jari telunjuknya dengan tegas dan meneteskan darah ke gagang senjatanya. Ketika gagangnya berlumuran darah, ia memancarkan cahaya berdarah centil, menyelimuti Bivan di dalamnya. Pegangannya benar-benar mulai menghisap darah Bivan. Lapisan tipis kabut darah menyelimuti tubuhnya, dan dia bisa dengan jelas merasakan kehilangan darah. Bivan sangat ketakutan. Bivan sudah sangat lemah, dan segera dia menjadi pusing dan tidak tahan lagi. Untungnya, pegangannya berhenti menghisap darah tepat pada waktunya, jika tidak, Bivan pasti akan mati karena kehilangan banyak darah. Tes darahnya benar-benar berhasil. Bivan dengan jelas merasakan keberadaan senjata itu, dan dia memiliki lebih banyak informasi di benaknya. Nama senjatanya adalah Blood Blade, dan itu adalah senjata dari Blood Demon King. Tidak ada informasi detailnya, informasi yang didapatnya juga mencakup serangkaian metode pelatihan untuk mengalahkan Blood Demon. Begitu Bivan berpikir, bilah darah itu terbang keluar dan diletakkan dengan kuat di tangannya. Bilah darah itu panjangnya 1,88 meter dengan gagangnya, lebar dan berat, bentuknya seperti pisau tapi bukan pedang, dan bentuknya seperti pedang tapi bukan pedang. Terdapat 6 buah gigi runcing dan tajam di bagian ujung depan, gigi tersebut berlubang dan khusus digunakan untuk menelan darah. Mata Bivan bersinar karena haus darah, dan dia sangat puas dengan bilah darah itu. Dengan berpikir, bilah darah itu benar-benar menyatu ke dalam tubuh Bivan, dia bisa yakin bahwa bilah darah itu setidaknya adalah senjata ajaib atau lebih. Tidak ada cara untuk memasukkan senjata ajaib ke dalam tubuh, hanya harta di atas senjata ajaib yang dapat dimurnikan dan dimasukkan ke dalam tubuh. Bivan beristirahat sejenak dan ingin mencobanya untuk melihat apakah cincin dan labu tersebut dapat menumpahkan darah untuk mengidentifikasi pemiliknya. Setelah berpikir lama, Bivan melepaskan ide pendarahan untuk mengidentifikasi tuannya, dia sudah kehilangan terlalu banyak darah dan akan berbahaya untuk melanjutkan. Setelah menemukan 3 harta karun berturut-turut, Bivan merasa tidak puas dan terus mencari, berharap mendapatkan lebih banyak harta karun. Akhirnya dia kecewa, gua itu kosong. Karena dia selalu dalam keadaan gembira, Bivan bahkan tidak menyadari hilangnya teratai aneh 2 warna itu. Setelah lama mencari dan tidak menemukan apapun, dia teringat akan sepasang teratai berwarna aneh. Bivan tahu betul bahwa teratai aneh 2 warna itu luar biasa, bahkan lebih berharga daripada susu spiritual meridian bumi 10.000 tahun, tapi sayang sekali teratai itu menghilang tanpa alasan. Selama periode ini, Bivan tidak melihat satupun ular berbisa, kemana perginya semua ular berbisa itu. Selain itu, ia telah pulih dari cedera seriusnya dan bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Semua ini membuat Bivan sangat curiga, dan dia tidak dapat menemukan alasannya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Cincin Tianyuan. Bivan menggelengkan kepalanya dan berhenti khawatir. Menemukan cara untuk keluar adalah prioritas utama saat ini. Tidak ada makanan di dalam gua, dan meskipun tidak ada ular berbisa, Anda tidak dapat tinggal lama di sana. Hanya ada satu jalan keluar menuju gua, yaitu jalan masuk yang dilalui Bivan.
Lorong itu membentuk sudut 60 derajat dan memanjang ke atas. Bivan mencobanya, tetapi ternyata jalannya terlalu licin dan tidak ada tempat untuk menggunakan kekuatannya. Mendaki dengan tangan kosong pasti tidak akan berhasil. Kenapa aku lupa bilah darahnya? Bivan berkata dengan heran. Sambil berpikir, pedang berdarah itu muncul di tangan Bivan. Bivan mengambil pedang berdarah itu, membuat lubang kecil di lorong, lalu memanjatnya. Sesekali, Bivan menggunakan bilah darahnya untuk memisahkan lubang kecil untuk kakinya. Jika Raja Ibel $1 darah mengetahui bahwa senjatanya yang terkenal, bilah darah, digunakan oleh Bivan untuk memisahkan tanah, dia mungkin akan melompat keluar dari tanah. Naik selangkah demi selangkah, Bivan kelelahan memisahkan tanah, jika lelah ia akan istirahat sebentar lalu melanjutkan. Dia tidak tahu berapa panjang jalan itu. Bivan terus berjalan dan berjalan. Lebih dari 1 jam telah berlalu dan dia masih belum melihat cahaya apapun. Tiba-tiba, Bivan mendengar suara gemerisik, dan dia menjadi sangat gugup dan berkeringat dingin. Ular berbisa. Yang paling ditakuti Bivan adalah bertemu dengan serangga panjang ini. Dia telah tinggal di gerbang Qingyang selama lebih dari 10 tahun, jadi dia tentu telah mendengar banyak tentang Gua 10.000 Ular. Gua 10.000 Ular adalah tempat paling menakutkan di Gunung Qingyang. Ekspresi semua orang di Sekte Qingyang berubah setelah mendengar ini. Bivan sekarang berada di Gua 10.000 Ular, jadi tentu saja dia gelisah. Setelah berjalan beberapa langkah lebih tinggi, Bivan melihat bahwa jalan di depannya dipenuhi ular berbisa, terlalu besar dan terlalu kecil untuk dihitung. Hah? Bivan sangat ketakutan hingga hampir terjatuh. Ia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia sekarang tidak bisa naik atau turun. Dia kembali dengan cara yang sama dan menunggu kematian. Saat dia melanjutkan ke atas, dia dihadang oleh ular berbisa. Bivan sangat enggan dan penuh kebencian. Ah! Bivan berteriak, aku tidak bisa mati, tidak akan pernah. Saya melihat kilatan energi hitam di mata Bivan, dan energi dahsyat keluar dari tubuhnya. Sasa, ular berbisa itu sepertinya ditakuti oleh Bivan dan menjauh dari Bivan. Bivan sedikit bingung saat melihat situasi ini. Lalu dia berhenti menyelidikinya, yang terpenting adalah segera keluar. Karena kemunculan ular berbisa tersebut, Bivan mempercepat dan memisahkan tanah tanpa kenal lelah. Akhirnya, 2 jam kemudian, Bivan melihat Tian Guang, dan dia sangat gembira. Segera, Bivan mencapai ujung lorong dan berdiri di atas dinding batu yang menonjol, melihat dinding gua yang curam di atas, dia hampir mengutuk. Setelah akhirnya mendaki hingga akhir, masih ada kesulitan yang harus diatasi. Masih ada tanah sekitar 10 meter di lorong tempat Bivan berada, jarak ini sangat terjal dan licin bahkan ular berbisa pun tidak bisa naik, apalagi Bivan. Bivan bukanlah orang yang suka menyalahkan, jadi dia mulai memikirkan cara keluar. Ada tebing di atas dan jurang maut di bawah, serta ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya, jika salah langkah, tubuh Anda akan hancur berkeping-keping dan tidak ada tulang yang tersisa. Bivan mengamatinya untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukan solusi yang tepat, jadi dia harus mengambil risiko dan memanjat. Jika bukan karena pengalaman berjalan melewati lorong tadi, Bivan tidak akan berani melakukan tindakan berani seperti itu. Setelah beberapa jam perjalanan melalui terowongan, Bivan menemukan bahwa kekuatan fisik, daya tahan, dan kekuatannya telah meningkat pesat, dan tubuhnya menjadi lebih lincah. Bivan tidak mengetahui bahwa ini adalah efek dari teratai aneh 2 warna yang membersihkan sumsum dan memotong tulangnya. Dia mengira itu karena kondisi fisiknya telah membaik setelah meminum susu roh meridian bumi 10.000 tahun. Dengan tubuh yang kuat sebagai pelindung dan pedang berdarah, dia memiliki kepercayaan diri untuk memanjat. Bivan beristirahat sebentar, dan ketika kekuatannya pulih sepenuhnya, dia mulai mendaki. Dengan cara yang sama, pertama-tama gunakan bilah darah untuk membuat tempat bagi kaki Anda dan tempat bagi tangan Anda untuk bertumpu pada dinding gua, lalu mulailah memanjat, selangkah demi selangkah. Karena jauh lebih curam daripada jalurnya, kesulitan pendakiannya 10 kali lebih besar. Bivan baru setengah pendakian ketika dia kelelahan dan basah kuyup. Dia mengertakkan gigi dan terus berpegangan, keringat mengalir ke mata dan mulutnya, dan dia tidak bisa mengurusnya. Kulit di semua jari kedua tangan pecah dan darah mengalir, tetapi Bivan tidak bisa mengendalikannya. Hah? Akhirnya meninggalkan gua 10.000 ular, Bivan terengah-engah dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bersorak atau berteriak. Roar! Setelah sekian lama, dia meraung, melampiaskan semua ketidakbahagiaan dan kegembiraan di hatinya. Biasanya tidak ada orang di belakang bukit, jadi dia tidak takut mengganggu siapapun. Sebelum sempat istirahat,
Bifan memikirkan susu roh meridian bumi 10.000 tahun dan menyentuh labu ungu yang tergantung di pinggangnya. Labu itu masih ada, tetapi Bifan sudah melupakannya, tangannya berlumuran darah, dan darah itu ternoda pada labu itu. Labu ungu bersinar dengan cahaya ungu, dan terhubung ke Bifan melalui darah, dan ia benar-benar mengenali tuannya dengan setetes darah. Senjata ajaib lainnya, Bifan sangat bersemangat. Demikian pula, dia memiliki lebih banyak informasi di benaknya, tentang labu ungu. Nama labu tersebut adalah labu 8 harta karun yang merupakan harta portabel Sang Buddha yang tidak pernah mabuk. Terdapat 8.864 ruang kecil di dalam labu 8 harta karun yang khusus digunakan untuk menampung berbagai jenis arak berkualitas. Selain itu, Bifan juga memikirkan metode ritual dan metode manipulasi 8 labu harta karun, cara mengeluarkan isi labu harta karun, dan cara menggunakan labu harta karun 8 untuk mengumpulkan barang. Bifan mengikuti metode pemurnian pengorbanan dan berhasil memurnikan labu 8 harta karun, yang dapat dimasukkan ke dalam tubuh kapan saja. Setelah pengorbanan berhasil, dia dengan jelas mengetahui apa yang ada di dalam labu 8 harta karun itu. Ada 64 ruang dalam labu 8 harta, 10 ruang kecil diisi dengan anggur, aroma anggur melimpah, pasti anggur berkualitas. Ada juga ruang kecil dengan cairan putih susu mengalir di dalamnya, yang secara alami adalah susu spiritual pembuluh darah bumi 10.000 tahun. Setelah mengetahui cara pengendalian 8 labu harta karun, tidak perlu khawatir berpura-pura menjadi orang bodoh, dengan berpikir, genangan air yang besar bisa terserap ke dalam 8 labu harta karun dalam sekejap. Bifan bermain dengan labu 8 harta karun itu beberapa saat sebelum dia menyadari bahwa ini adalah gua 10.000 ular, dan bergegas pergi dari sini. Ketika mereka sampai di hutan, Bifan berhenti untuk beristirahat. Di gua 10.000 ular, dia mendapatkan 3 harta karun, 2 di antaranya setidaknya setingkat senjata ajaib, dia ingin mengetahui asal-muasal cincin kepala naga. Dengan pengalaman 8 labu harta karun, Bifan tahu bahwa tidak semua senjata ajaib membutuhkan begitu banyak darah untuk mengidentifikasi pemiliknya. Dia mengesampingkan keraguannya dan menjatuhkan setetes darah ke cincin kepala naga, dan darah itu langsung terserap. Bifan langsung merasa terhubung dengan Jizi dan juga mengetahui banyak informasi tentang Jizi. Cincin Tianyuan, kunci perbendaharaan rahasia Tianyuan. Perbendaharaan rahasia Tianyuan adalah rumah harta karun yang ditinggalkan oleh sekte kuno rumah Tianyuan, yang berisi harta karun yang tak ada habisnya. Cincin Tianyuan juga merupakan cincin penyimpanan, dengan ruang besar di dalamnya yang akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya kekuatan pemiliknya. Selain itu, cincin Tianyuan memiliki banyak fungsi, namun Bifan terlalu lemah untuk menggunakannya sama sekali, hanya dapat digunakan untuk menampung sesuatu untuk sementara waktu. Setelah menyempurnakan 3 senjata ajaib berturut-turut, Bifan tidak lagi bersemangat. Dia mulai memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bifan sangat ingin meninggalkan Gunung Qingyang, tetapi dia tidak bisa melakukannya dengan kekuatannya. Jika Anda tinggal di sini, Anda tidak akan bisa mengetahui identitas Anda, dan tidak ada yang akan mempercayai Anda jika Anda memberi tahu saya. Dia 20 cm lebih tinggi dan lebih kuat daripada beberapa hari yang lalu. Bahkan bentuk wajahnya berbeda dari sebelumnya, terlihat montok dan tegas, tanpa sedikit pun ketipisan, dan kulitnya jauh lebih putih. Bahkan Bifan sendiri tidak bisa mengenalinya, apalagi orang lain. Tepat ketika Bifan dalam bahaya, sebuah teriakan datang dari telinganya, seolah-olah itu adalah seorang wanita yang sedang berkelahi. Bifan memutuskan untuk pergi melihat dan mendekat dengan hati-hati. Melalui rerumputan, Bifan melihat seorang wanita berpakaian putih dan rambut panjang tergerai melawan beruang hitam setinggi 3 meter. Bifan menghadap beruang hitam dan tidak bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas. Namun, wanita itu memiliki sosok yang anggun. Saat bergerak maju atau mundur, dia anggun dan tenang, anggun, seperti orang lain. Tentu saja Bifan tidak bisa memahaminya, dia hanya mengira wanita ini memiliki sosok yang terkemuka, sosok yang jahat. Bersembunyi dalam kegelapan, Bifan bersikap kasar dan matanya tertuju pada pinggang, bokong, dan bagian lain wanita itu. Wanita tercantik di negeri ini. Wanita berbaju putih memegang pedang panjang di tangannya, dia sangat cekatan dan memiliki gerakan yang sangat indah. Saking saktinya beruang hitam itu, ia mampu mematahkan pohon yang bisa dipeluk oleh seseorang dengan satu telapak tangan. Wanita berbaju putih tidak berani membiarkan beruang hitam mendekat, dan beruang hitam itu sekeras besi, jika pedang mengenai beruang hitam hanya akan berhenti sejenak tanpa menggaruk bulunya.
Bivan melihat dengan hati-hati dan melihat pedang panjang wanita berbaju putih itu berkedip dengan cahaya pedang. Dia sangat terkejut dan tahu bahwa wanita ini setidaknya adalah orang yang kuat di atas alam nafas dalam. Namun beruang hitam bahkan lebih luar biasa lagi, bahkan cahaya pedang pun tidak dapat melukainya, yang menunjukkan bahwa kulitnya sangat tebal dan berdaging. Xiao Feng, kembalilah, kamu tidak bisa melakukan apapun pada Dahei. Sebuah suara yang jelas dan manis terdengar. Bivan sangat terkejut saat mendengar seseorang berbicara, dia tidak tahu ada orang di dekatnya. Wanita berbaju putih itu mundur dan menjauh dari beruang hitam itu dalam beberapa detik. Nona, beruang hitam ini berkulit terlalu tebal. Jika saya memiliki senjata ajaib, saya bisa mengatasinya. Baiklah, nak, kamu sudah cukup mengintip, saatnya keluar. Wanita yang berbicara sebelumnya berbicara lagi, jelas ditujukan pada Bivan. Bivan merapikan potongan kain untuk menutupi bagian-bagian penting, lalu sisiran keluar. Di ruang terbuka tak jauh dari situ, dua orang wanita berpakaian putih berdiri berdampingan. Kedua gadis itu bertubuh langsing dan angkuh, dan mereka tampak seperti berusia tidak lebih dari 16 atau 17 tahun. Salah satunya adalah gadis yang baru saja bertarung dengan beruang hitam, dan dia memegang pedang panjang di tangannya. Gadis itu memiliki alis tipis dan bulu mata panjang, mulut kecil dan hidung lurus, serta kulit seputih salju. Dia menatap Bivan dengan mata terbuka lebar, merasa malu, cemas, dan sangat malu. Gadis lainnya sekitar 10 cm lebih tinggi darinya, dengan alis willow dan mata besar, wajah oval, hidung halus dan bibir ceri, serta kulit cerah dan kemerahan. Dia sangat cantik. Dia memancarkan semacam temperamen, seperti anggrek di lembah kosong dan buah plum sedingin es di salju, seperti temperamen dunia lain. Bahkan ketika dia melihat ekspresi malu Bivan, suasana hatinya tidak berfluktuasi dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Ini adalah pertama kalinya Bivan melihat wanita yang sangat cantik, dan dia terpesona. Bocah liar macam apa yang kamu cari? Gadis yang bertarung dengan beruang hitam itu berteriak keras. Tapi wanita itu tidak berbicara, dia tidak mengambil tindakan apapun tanpa izin. Kalian berdua, saya tidak bermaksud mengintip. Saya kebetulan lewat di sini dan mendengar suara perkelahian, jadi saya datang untuk melihatnya. Jangan bermaksud tersinggung, mohon maafkan saya, kata Bivan cepat. Gadis jangkung itu menatap mata Bivan, seolah ingin melihat menembus Bivan. Kamu berasal dari klan King yang mana? Mengapa kamu ingin datang ke Back Mountain? Bivan ragu-ragu, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Nyonya menanyakan sesuatu padamu, kenapa kamu tidak menjawabnya dengan cepat? Gadis dengan pedang di tangannya memiliki ekspresi garang di wajahnya. Bivan menceritakan kisahnya dengan jujur. Penjahatnya adalah seorang petugas pengobatan yang mengelola kebun obat. Karena dia gagal menyelesaikan tugasnya, dia terluka parah dan koma oleh Susan, yang mengelola kebun obat. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya di gunung belakang. Dia tidak menyebut gua 10.000 ular, dia juga tidak bisa. Wanita jangkung itu menatap Bivan dan bertanya, kamu tidak berbohong? Tidak. Harap berhati-hati, Nona. Melihat matamu yang jernih, kamu tidak boleh berbohong. Selain itu, jika aku kembali dan menanyakan sedikit tentang masalah ini, aku akan mengetahui keseluruhan ceritanya. Wanita jangkung itu berkata, siapa namamu? Penjahatnya, Bivan. Kembalilah ke gerbang King yang bersama kami. Jika kamu tidak berbohong, kamu akan tinggal di Jade Gelpik dan membantuku merawat kebun obat. Ketika Bivan mendengar tentang Jade Gelpik, dia langsung terkejut. Jade Gelpik adalah tempat pelatihan Yu Xian, putri Yu Qingyang, pemimpin sekte Qingyang. Tidak ada seorang pun yang diizinkan memasuki Jade Gelpik tanpa izin Yu Xian. Wanita muda di depanku adalah Yu Xian, putri dari penguasa klan Qingyang. Bivan sudah menebaknya. Yu Xian bukan hanya orang tercantik di negeri ini, tetapi juga jenius terbaik dari generasi muda sekte Qingyang. Dia juga telah menjadi murid Xuan Fegong, salah satu dari 9 sekte lurus saat ini. Yu Xian berlatih di istana Xuanfei sepanjang tahun dan kembali ke Gunung Qingyang setahun sekali. Merupakan kehormatan tertinggi bagi Bivan untuk bisa bertemu Yu Xian di sini. Nona, apakah kamu benar-benar ingin membawanya ke Jade Gelpik? Gadis bernama Xiao Feng itu sedikit cemas. Dia mengkhawatirkan Bivan. Yu Xian berkata, Xiao Feng, setelah kamu kembali, periksa situasi Bivan dan jangan mengumumkannya ke publik. Ya, Nona. Bivan akhirnya menghela nafas lega, setelah lulus ujian Yu Xian. Selama Anda bisa naik ke Jade Gelpik, Anda tidak perlu khawatir ada orang yang memeriksa identitas Anda di masa mendatang. Adapun Susan dan para pengedar narkoboy lainnya, Bivan tidak berniat membiarkan mereka pergi.
cepat atau lambat, semua penderitaan yang dideritanya harus dibayar kembali kepada mereka. Ayo kembali ke puncak, gadis giok. Yuxian dan Yuxian bergerak sangat cepat, tampak bergoyang di tangga teratai mereka, namun Bi Fan hampir tidak bisa mengimbanginya dengan berlari sekuat tenaga. Bi Fan tahu bahwa ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara dia dan kedua gadis itu. Yuxian perlahan mempercepat langkahnya. Melihat Bi Fan hampir tidak bisa mengimbanginya, dia mengangguk puas. Dia meminta Bi Fan untuk pergi ke Jade Girl Peak bersamanya bukan hanya karena iseng, tapi karena dia merasa Bi Fan memiliki sesuatu yang luar biasa pada dirinya, tapi dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Yuxian meninggalkan Bi Fan di Jade Girl Peak agar dia bisa melacak setiap gerakannya di masa depan. Gunung Qingyang bukanlah gunung besar, melainkan memiliki ratusan puncak. Puncak utama, Gunung Qingyang, adalah markas besar Sekte Qingyang dan tempat para master Sekte Qingyang berlatih. Puncak gadis giok yang tingginya 1.500 meter, dengan rindangnya hijau zamrud, kicauan burung, wangi bunga, kawanan burung bangau, dan aura yang kaya merupakan tempat yang sangat baik untuk bermeditasi. Mengikuti jalan yang berkelok-kelok, kami segera sampai di puncak Yunfe Peak. Hanya ada beberapa rumah bambu di puncak Jade Girl Peak, tempat beberapa gadis mengobrol dan tertawa. Melihat Yuxian kembali, gadis-gadis ini berdiri dan memberi hormat Nona, kamu baik-baik saja. Semuanya, turun, wanita bernama Xiao Feng melambai. Gadis-gadis itu berpencar dengan tergesa-gesa, dan sebelum pergi, mereka semua menatap Bi Fan dengan mata penasaran. Jade Girl Peak tidak pernah mengizinkan pria masuk, dan Bi Fan adalah yang pertama. Yuxian kembali ke Jade Girl Peak, memasuki ruangan, dan tetap berada di balik pintu tertutup. Bi Fan, carilah tempat sendiri dan bangunlah rumah bambu untuk ditinggali. Ingat, kamu belum dari puncak, gadis giok. Jika aku mengetahui kamu berbohong, aku akan segera mengantarmu turun gunung. Iya, Bi Fan tidak banyak bicara dan pergi mencari tempat yang cocok untuk membangun rumah bambu. Jika kita tidak segera membangun rumah bambu, kita akan tidur di gunung malam ini. Embun malam di Gunung Qingyang sangat deras, angin bertiup kencang, dan malam sejuk, tidur di alam terbuka bukanlah lelucon. Bi Fan segera menemukan sebidang tanah datar yang cocok untuk membangun rumah bambu, jauh dari rumah bambu tempat tinggal Yuxian, agar tidak merasa tidak nyaman. Puncak gadis giok penuh dengan wanita, dan Bi Fan menghindari mereka kapanpun dia bisa. Bi Fan mengetahui statusnya dengan sangat baik, dan Yuxian berada di luar jangkauannya, bahkan pelayan seperti Xiao Feng memiliki status dan kekuatan yang jauh lebih tinggi darinya. Bi Fan tidak memiliki kelebihan lain selain pengetahuan diri. Apalagi Bi Fan kini sudah bisa berlatih, untuk memudahkan latihannya di masa depan, ia juga harus menjauh dari Yuxian dan para pembantunya. Puncak gadis giok ditutupi dengan bambu ungu, sehingga Bi Fan menggunakan bahan lokal dan akhirnya membangun rumah bambu sederhana sebelum malam tiba, akhirnya ia memiliki tempat berteduh dari angin dan hujan. Bi Fan sangat puas. Ini jauh lebih baik dibandingkan saat dia berada di kebun obat. Setidaknya dia tidak perlu khawatir digoda di malam hari. Malam itu, Bi Fan tidur nyenyak dan bermimpi indah, bermimpi menjadi tuan yang tiada taraf dan menikah dengan Yuxian. 6 keabadian. Bi Fan terbiasa bangun pagi, jadi dia bangun pagi keesokan harinya dan melanjutkan membangun rumah bambu. Jika Anda tinggal di Jade Girl Peak di kemudian hari, rumah yang akan Anda tinggali dalam waktu lama secara alami akan lebih baik. Dia tidak tahu bahwa Xiao Feng sudah mengetahuinya. Bi Fan memang terluka parah dan tidak sadarkan diri oleh Zusan, lalu terlempar ke gunung belakang. Zusan secara alami mengeluarkan perintah pembungkaman kepada petugas pengobatan, tetapi Xiao Feng mengetahuinya melalui saluran lain, orang-orang itu tidak mengikuti, dan mereka hanya tahu bahwa Bi Fan dibawa ke gunung belakang. Karena suatu kesalahan, kebohongan Bi Fan menjadi kenyataan. Bahkan jika seseorang mengatakan bahwa dia dilempar ke dalam gua 10.000 ular, dia masih ingin mengatakan sesuatu. Xiao Feng, tolong atur agar Bi Fan terus mengawasinya saat aku tidak ada. Selain itu, pertama-tama kamu ajari Bi Fan teknik pengantar Sekte Qingyang, tinju Wanzu, dan awasi entry-nya kapan saja. Kamu bisa menurut Jinjing, dia akan mengajarinya sihir yang mendalam. Yuxian membuat keputusan setelah mengetahui berita tentang Bi Fan. Wanzu Fish memiliki nama yang sangat mendominasi, namun itu hanyalah seperangkat teknik pengantar, yang beredar luas di dunia Tianyu. Karena bisa menyebar, Wanzu Fish tentu saja memiliki keunikan tersendiri. Tinju Wanzu digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan cocok untuk praktisi yang pernah berada di alam nafas batin sebelumnya. Bi Fan penuh energi dan rumah bambu menjadi semakin sempurna. Xiao Feng segera menemukan Bi Fan dan berkata,
Bivan, mulai sekarang kamu akan tinggal di Jade Gelpik dan mengurus kebun obat. Jika kamu butuh sesuatu, datanglah padaku. Iya, kata Bivan jujur sambil menganggukkan kepalanya. Xiao Feng sangat puas melihat Bivan lebih patuh. Aku akan mengajakmu melihat taman obat. Kamu terutama harus merawat beberapa ramuan berharga di taman obat. Kebun obat di puncak Gadis Giok sangat luas, dengan ratusan jenis ramuan, di antaranya terdapat lebih dari 10 jenis ramuan langka. Bivan akan memiliki beban kerja yang berat di masa depan, tapi dia tidak takut. Dibandingkan dengan sebelumnya, tidak ada tugas di sini, Anda hanya perlu merawat ramuannya, yang jauh lebih mudah. Xiao Feng mengajak Bivan jalan-jalan, lalu melemparkan manual Wanzu Fish ke Bivan dan pergi. Xiao Feng, yang bernama asli Yu Xiao Feng, adalah pelayan pribadi Yu Xian. Karena dia tidak bisa pergi ke istana Xuanfei untuk berlatih bersama Yu Xian, dia tinggal di puncak Yunfei sepanjang tahun dan membantu Yu Xian menjaga puncak Yunfei. Yu Xiao Feng sangat kuat, memperlakukan pelayannya dengan baik, dan sangat populer di Jade Gelpik. Bivan sangat bersemangat dan kembali ke kediamannya dengan manual Wanzu Fish di tangannya. Ketika dia masih bekerja sebagai dokter, dia berharap bisa praktek kedokteran. Tetapi fisiknya terlalu buruk untuk berlatih, dan bahkan jika dia bisa berlatih, dia tidak memiliki keterampilan untuk berlatih. Sekarang dia baik-baik saja, dia kuat dan mampu berlatih, bahkan teknik untuk berlatih telah dikirimkan ke rumahnya, sepertinya dia sangat beruntung. Bivan tidak sabar dan membuka Wanzu Fish untuk membaca. Dulu, untuk merawat obat mujarab, saya harus mempelajari beberapa pengetahuan profesional yang berhubungan dengan obat mujarab dan belajar menulis, tetapi sekarang hal itu akhirnya berguna. Tinju Wanzu sebenarnya sangat sederhana, totalnya hanya ada 12 gerakan, melatih berbagai bagian tubuh untuk meningkatkan kekuatan. Terdapat penjelasan grafis dan teks pada manual Wanzu Kuan yang mudah dipahami. Bivan membacanya dengan cermat beberapa kali dan kemudian mulai berlatih untuk pertama kalinya. Tinju panjang kaki terbelah kaki sapu bangau putih melebarkan sayapnya. Bivan sangat serius, melatih setiap gerakan secara perlahan. Setelah seharian bekerja, Bivan mampu menampilkan Wanzu Fish dengan penuh gaya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Bivan selalu merasa bahwa dia mempelajarinya dengan mudah, yang pasti terkait dengan fisik dan kekuatannya yang lebih kuat. Bivan tidak tahu seberapa kuat dia sekarang, dia memperkirakan kekuatan pukulannya harus melebihi 200 kg. Keadaan kuat, keadaan yang sebelumnya hanya diimpikan oleh Bivan, kini telah menjadi kenyataan tanpa disadari, Bivan masih belum bisa mempercayainya saat ini. Praktik, latihan lagi. Bivan sedikit sulit tidur dan sangat bersemangat hingga dia berlatih sepanjang malam. Kekuatannya tidak cukup, bahkan Zusan, seorang lelaki kecil, adalah lelaki kuat di bidang seni bela diri. Masih terlalu dini bagi Bivan untuk membalas dendam padanya. Bivan sangat keras kepala, dia ingin meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin dan membalas dendam sesegera mungkin. Keesokan harinya, seorang pelayan membawakan makanan, dan Bivan mengakhiri latihannya. Makanan di Jade Gelpik enak, tapi kuncinya adalah Bivan tidak harus melakukannya sendiri, yang memberinya lebih banyak waktu untuk berlatih. Setelah sarapan, Bivan pergi ke kebun obat. Hari ini adalah hari pertamanya memimpin kebun obat. Dia ingin mengetahui situasi kebun obat dengan jelas agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Baru 1 hari di Jade Gelpik, Bivan tidak ingin lagi pergi dari sini, jika ada yang tidak beres dengan pekerjaannya, akan sulit baginya untuk tinggal di Jade Gelpik. Ada banyak ramuan di kebun obat, dan Bivan mengamatinya dengan sangat cermat, memeriksa masing-masing dengan cermat. Pemangkasan, penyiangan, pemupukan, pemindahan. Bivan sangat paham dengan tugas-tugas ini dan dapat melakukannya dengan mudah. Bivan menghabiskan sepanjang hari di kebun obat, meskipun agak sulit, suasana hati Bivan sedang baik. Yu Xiaofeng merawat Bivan dengan baik dan mengantarkan makanan setiap hari, terlepas dari apakah Bivan pergi bekerja atau tidak, hal ini memberi Bivan banyak waktu luang. Setelah terbiasa dengan pekerjaan di kebun obat, ia hanya membutuhkan beberapa jam sehari untuk menyelesaikan pekerjaan di kebun obat, dan sisanya dialokasikan sendiri. Untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, Bivan hampir tidak punya waktu istirahat dan memfokuskan seluruh energinya pada latihan. Mungkin karena dia telah meminum susu roh meridian bumi 10.000 tahun, dia sangat energi dan tidak merasa lelah meskipun dia berlatih sepanjang malam. Terlebih lagi, kekuatan Bivan meningkat dengan sangat cepat, dan dia hampir bisa merasakan peningkatan kecepatannya. Bivan merasa kekuatannya meningkat pesat setiap hari, dan Bivan sangat bersemangat sehingga dia tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu.
Tidak hanya itu, tubuh Bifan tampak semakin kuat setiap hari, dan Bifan yang lemah sebelumnya sudah tidak ada lagi. Dalam sekejap mata, Bifan telah tinggal di Jade Gelpik selama sebulan, dan Yuxian meninggalkan Jade Gelpik beberapa hari yang lalu. Sebelum berangkat, ia secara khusus merekrut Bifan untuk mengikuti tes budidaya Bifan. Saat itu, Bifan mengira ada yang salah dengan telinganya dan dia salah dengar. Yuxian sebenarnya mengatakan bahwa dirinya adalah seorang jenius dalam berkultivasi. Dalam waktu kurang dari sebulan kekuatan tinjunya telah mencapai 800 kg, ia sudah menjadi seorang praktisi di alam akumulasi dan tidak jauh dari alam persilatan. Dahulu kala, Bifan benar-benar sia-sia, tidak bisa berlatih sama sekali, dan bahkan lebih lemah dari orang biasa. Sebelum pergi, Yuxian secara pribadi menyerahkan kepada Bifan serangkaian teknik untuk mengembangkan nafas batin, teknik keabadian Qingyang. Teknik keabadian Qingyang adalah teknik sihir pengantar yang digunakan oleh Sekte Qingyang untuk mengolah nafas dalam, berfokus pada mengolah tubuh, tetapi efek dari melatih nafas dalam tidak baik. Ini adalah teknik sihir yang dilakukan oleh murid terdaftar. Meskipun ini hanya metode pengantar, tidak mungkin seorang ahli pengobatan seperti Bifan mengajarinya, dan bahkan seorang pelayan seperti Zhu San tidak dapat memperoleh rahasia teknik keabadian Qingyang. Yuxian selalu berpenampilan dingin, seolah dia tidak manusiawi. Tapi Bifan memandangnya secara berbeda, yang membuat Bifan merasa tersanjung dan bersyukur. Bifan sangat ingin mengembangkan nafas batinnya secepat mungkin dan membalas semua hinaan yang diberikan Zhu San padanya. Sangat disayangkan seni keabadian Qingyang tidak dapat dipraktekkan sampai Bifan telah mencapai puncak alam seni bela diri. Untuk saat ini, dia hanya bisa mengesampingkannya dan berkonsentrasi pada latihan tinju Wansu. Pengumuman pengembalian. Kembali ke kediamannya, Bifan mulai berlatih di tanah di luar rumah bambu. Dia tidak peduli apakah dia seorang penyihir atau jenius, dia hanya percaya bahwa ketekunan adalah jalan yang harus ditempuh. Jalan budidaya itu seperti berlayar melawan arus, jika tidak maju maka akan mundur. Demikian nasihat Yuxian kepada Bifan, kalimat ini seperti sebuah pencerahan dan berdampak besar pada latihan Bifan di masa depan. Pada siang hari, dia berlatih Wanzu Fist, dan pada malam hari, Bifan mulai merenungkan teknik setan darah. Teknik setan darah mencakup segala hal mulai dari seni sihir hingga menumbuhkan nafas batin, keterampilan tubuh, berbagai seni bela diri yang indah, dan metode untuk meredam kekuatan fisik. Tetapi begitu Anda mendengar namanya, Anda akan tahu bahwa teknik setan darah adalah metode budidaya iblis. Sejak zaman kuno, ibel $1 tidak cocok satu sama lain, dan praktisi jalan lurus dapat menghabisi iblis secepat mungkin. Bifan sudah sering mendengar cerita tentang menghabisi ibel $1 dan melindungi Tao di Sekte Qingyang. Jadi tentu saja dia tidak berani dengan mudah mencoba mempraktikkan sihir dalam teknik darah iblis. Meskipun Bifan baru saja menjadi seorang praktisi, dia dapat melihat bahwa teknik setan darah tidak sebanding dengan mantra biasa, dan akan sangat disayangkan jika berhenti berlatih. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mempelajarinya sebentar dan kemudian melihat apakah dia bisa mempraktikkannya. Setelah beberapa malam penelitian, Bifan menemukan bahwa banyak hal dalam teknik setan darah yang masih bisa dipraktikkan. Selama Anda tidak melatih pernapasan dalam, Anda tidak akan bisa mengatakan bahwa itu adalah teknik ajaib. Banyak jurus dalam teknik setan darah yang jahat, kejam, dan kuat. Setelah berlatih, jurus tersebut dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Pada akhirnya, Bifan memutuskan untuk mempelajari teknik setan darah, tetapi dia mengatur untuk berlatih teknik setan darah pada larut malam agar tidak terlihat oleh orang lain. Bifan menyadari bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia apakah dia jalan yang benar atau jalan setan, kekuatan adalah hal yang paling penting. Dia belum dicuci otak oleh keluarga bangsawan dan tidak memiliki ide untuk membasmi setan dan membela Tao, dia hanya ingin meningkatkan kekuatannya dan melindungi dirinya sendiri. Bifan telah memikirkannya, selama dia tidak mengungkapkan seni bela diri dalam teknik setan darah dengan mudah, dia tidak akan terekspos. Teknik Blood Demon memang luar biasa. Untuk saat ini Bifan hanya mempraktekkan metode tempur kekuatan fisik, ternyata berlatih teknik Blood Demon jauh lebih cepat dibandingkan Wanzu Fist. Setelah mencicipi manisnya, Bifan tidak bisa menyerah untuk berlatih teknik setan darah. 10 hari telah berlalu dalam sekejap mata, Bifan telah maju pesat, dan kekuatan tinjunya telah mencapai 999 kg, dia hanya selangkah lagi untuk memasuki dunia seni bela diri. Tanpa terobosan, sekeras apapun Anda berlatih, Anda tidak akan dapat meningkatkan kekuatan Anda untuk saat ini. Oleh karena itu, Bifan mulai berlatih tubuh dan seni bela diri dalam teknik setan darah. Tanpa nafas batin, ia tidak dapat mengerahkan kekuatan seni bela diri dan keterampilan tubuhnya,
hal ini tidak menghalangi Bi Fan untuk menguasai seni bela diri terlebih dahulu. Apalagi melatih body skill dan bela diri bukannya tanpa manfaat, dan pasti akan membantu saat melawan musuh. Secara umum, praktisi yang belum berkultivasi ke alam nafas batin tidak akan diajari seni bela diri dan hanya dapat berlatih gerakan-gerakan yang melemahkan tubuh mereka. Pada hari ini, Bi Fan baru saja selesai memotret ramuan di kebun obat. Ketika dia kembali ke kediamannya, dia menemukan Yu Xiaofeng berdiri di sana dengan pakaian putih yang tampan. Yu Xiaofeng masih muda, memiliki keanggunan yang luar biasa dan cukup dewasa, terutama payudaranya yang membanggakan, yang menarik imajinasi orang. Meskipun Bi Fan masih muda, dia tahu beberapa hal tentang pria dan wanita, jadi dia tidak bisa tidak melihat lagi. Saudari Xiaofeng, apa yang kamu inginkan dariku? Bi Fan memberi hormat. Yu Xiaofeng memperhatikan bahwa Bi Fan telah banyak berubah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik lagi. Bi Fan, apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu hari ini? Sudah selesai. Kalau begitu bisakah kamu membantuku pergi ke bawah gunung untuk mengumpulkan perbekalan untuk beberapa hari ke depan? Liu Tua, yang bertanggung jawab mengirimkan perbekalan ke puncak Yunfe kita, sedang sakit. Puncak Yunfe semuanya wanita, jadi aku harus bersusah payah Anda. Yu Xiaofeng berbicara secara alami tanpa kepura-puraan. Tentu saja, tidak masalah, Bi Fan langsung menyetujuinya. Bi Fan paling akrab dengan tempat dia menerima perbekalan, yaitu di Baiping. Di sekitar Baiping banyak terdapat rumah yang dihuni oleh para pembantu dan tukang, dan dukun juga tinggal di Baiping. Saat Bi Fan hendak turun gunung untuk menemui kenalan lamanya, dia tidak bisa tidak memikirkan orang-orang seperti Zhu San, manajer kebun obat, dan petugas pengobatan, Daniel dan Ergo. Kesan yang mereka tinggalkan pada Bi Fan begitu mendalam sehingga Bi Fan tidak pernah melupakannya. Yu Xiaofeng memandang Bi Fan dan berkata, Bi Fan, tolong ambilkan beberapa set pakaian lagi. Kamu bertambah tinggi dan membutuhkan pakaian yang lebih besar. Yu Xiaofeng mungkin baru saja menyebutkannya dengan santai, tapi itu membuat hati Bi Fan terasa hangat. Ini adalah pertama kalinya dia menikmati perhatian. Saudari Xiaofeng, terima kasih. Bi Fan turun gunung. Dia telah berada di puncak Gadis Giok selama 1,5 bulan, dan ini adalah pertama kalinya dia turun gunung. Ketika saya naik gunung, saya merasa tertekan, tetapi ketika saya turun, saya merasa bersemangat. Dan Yu, Ergo, Zhu San Lao Go, tunggu saja, aku akan membalasmu 10 kali lipat penghinaan yang aku derita sebelumnya. Bi Fan sedang berjalan di jalan, berteriak dalam hatinya. Baiping adalah bagian terluar dari Gunung Qingyang. Segala jenis material dari luar diangkut ke Gunung Qingyang dan disimpan di Baiping. Di sini sangat ramai setiap hari, dan selalu ada aliran orang yang mengumpulkan perbekalan dari berbagai puncak. Setelah Bi Fan tiba di Baiping, dia tidak terburu-buru mengumpulkan perbekalan. Ia berjalan-jalan santai dan segera sampai di area taman obat. Setelah kembali ke tempat tinggalnya selama lebih dari 10 tahun, suasana hati Bi Fan sedang buruk. Ini adalah tempat yang menyedihkan, dia tidak ingin kembali, dan dia tidak ingin memikirkannya. Tapi ada seseorang yang dia sayangi di sini, jadi dia harus datang. Apa yang dilakukan orang-orang seperti Dan Yu dan Ergo terhadap Bi Fan terlalu berlebihan, dan Bi Fan tidak bisa melepaskannya. Bi Fan memutuskan untuk mengunjungi teman lamanya dan mengumumkan kepulangannya. Dan Yu, yang tubuhnya sekuat lembu, berada dalam kondisi kuat tanpa latihan. Dulu, Daniel sering memukul dan memarahi Bi Fan, meminta Bi Fan membantunya merawat obat mujarab. Bi Fan segera tiba di kebun obat yang dirawat Daniel, dan melihat Daniel sedang makan dan minum di sana, sangat bersenang-senang. Dan Yu, aku kembali, teriak Bi Fan. Daniel mengangkat kepalanya, matanya melebar, dan menatap Bi Fan, dia tidak ingat bahwa dia mengenal orang seperti itu. Nak, siapa kamu? Aku tidak melihat pamanmu Niu makan. Jika kamu membuatku kesal, aku akan menendangmu sampai mati. Daniel tidak suka diganggu saat sedang makan, dan tiba-tiba dia menjadi marah. Bi Fan, apakah kamu tidak mengenaliku? Bi Fan berkata sambil tersenyum. Daniel bergumam Bi Fan, tidak ada orang bernama Bi Fan yang kukenal. Kamu pasti sengaja mencari masalah. Dulu, orang seperti Daniel menyebut Bi Fan bodoh, bahkan nama aslinya pun dilupakan. Yah, kamu bahkan tidak mengenaliku lagi. Akulah idiot yang sering dibuli olehmu. Kamu tidak boleh melupakannya, kan? Mustahil, bagaimana kamu bisa menjadi dia? Kalian berdua sama sekali tidak mirip, dan si idiot itu sudah mati, dan Nuo menggelengkan kepalanya. Bi Fan berkata Dan Yu, apakah kamu masih ingat bahwa suatu hari 2 tahun lalu, untuk menguji kekuatanmu,
kamu mematahkan lenganku. Dan, dia secara acak memilih beberapa hal yang dikatakan oleh orang-orang besar yang mengganggunya, dan dia tidak akan pernah melupakan hal-hal ini selama sisa hidupnya. Kamu benar-benar idiot. Daniel membuka mulutnya karena terkejut, sepertinya dia baru saja melihat hantu. Marten naga yang serakah. Bivan perlahan mendekati Daniel sangat ketakutan hingga dia terus mundur. Daniel masih tidak percaya bahwa orang yang dilempar ke gua 10.000 ular akan benar-benar kembali, dan penampilannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Saat dia berjalan, Bivan berkata Daniel, kamu melemparkanku ke dalam gua 10.000 ular. Kamu tidak menyangka aku akan keluar. Di gua 10.000 ular, ketika aku kesepian, tak berdaya dan ketakutan, aku diam-diam bersumpah bahwa selama aku bisa bertahan, ketika aku keluar, aku harus mengembalikanmu 100 kali 1000 kali lipat dari apa yang kamu berikan padaku. Sekarang, aku akhirnya keluar. Hal pertama yang akan kulakukan adalah menemukanmu. Aku akan tertarik hari ini. Wajah Bivan begitu muram hingga matanya hampir terbakar. Daniel tidak bisa menahan diri untuk mundur, sangat ketakutan, dan bergumam jangan mencari saya, ini bukan saya itu Zusan, manajer, yang meminta kami untuk mempersulit Anda. Pupil Banteng membesar, mulutnya terbuka lebar, dan dia terlalu ketakutan. Bivan mengabaikan permintaan belas kasihannya dan langsung berjalan mendekat dan meraih lengan Daniel. Kamu pernah melepaskan salah satu lenganku sebelumnya. Hari ini aku akan melumpuhkan anggota tubuhmu dan membiarkanmu merasakan perasaan menjadi cacat. Gerakan Bivan lincah dan tekniknya terampil, tanpa melihatnya bergerak, ia menarik dan membuat seluruh anggota tubuh Daniel terkilir, termasuk beberapa persendian. Banteng itu bahkan tidak berteriak, dia pingsan karena kesakitan. Teknik Bivan semuanya berasal dari teknik Blood Demon, menyilangkan tulang dan urat merupakan salah satu cara untuk menyiksa orang dan juga cara untuk mengalahkan musuh. Ini adalah pertama kalinya Bivan menggunakannya, dan dengan dukungan kekuatan yang dekat dengan bidang seni bela diri, efeknya cukup bagus, dan dia cukup puas. Ini belum berakhir, Bivan menyiramkan air ke Daniel dan membangunkannya. Ah! Daniel terbangun dan langsung berteriak kesakitan. Bivan secara acak mengambil sepotong tanah dan memasukkannya ke dalam mulut Daniel, membuatnya tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Bivan membangunkan Daniel hanya untuk membiarkannya menikmati rasa sakit yang tak tertahankan. Daniel, ini hanya ketertarikan. Aku akan datang kepadamu lagi di masa depan, jadi jangan mati. Juga, beritahu Zusan bahwa aku akan datang kepadanya, Bivan tersenyum. Setelah mengatakan itu, Bivan melangkah pergi. Suasana hatinya sedang baik saat akhirnya membalaskan dendam lengannya yang patah. Sudah hampir waktunya, dan Bivan berjalan ke tempat dia menerima perbekalan dan pergi mengambilnya. Masih ada setengah tahun tersisa sebelum kompetisi tahunan untuk murid luar. Setelah Anda memenangkan kompetisi, Anda bisa menjadi murid terdaftar dari Sekte Qingyang dan dapat mengajarkan metode budidaya nafas dalam. Saya mendengar bahwa 10 besar akan juga mendapat ramuan dan hadiah senjata ajaib. Sayangnya, saya baru berusia 30 tahun lebih dan tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Anda berada pada usia yang tepat, jadi gunakan kesempatan ini untuk mencobanya. Kami semua berlatih keras dan berharap dapat mencapai hasil 10 besar. Sekte Qingyang mengadakan kompetisi murid luar setiap tahun untuk memilih murid terdaftar, mereka yang berprestasi dapat diterima sebagai murid dalam. Biasanya, Anda harus melatih nafas batin Anda sebelum Anda dapat diterima sebagai murid terdaftar. Kompetisi murid luar adalah satu-satunya kesempatan untuk menjadi murid terdaftar terlebih dahulu. Murid luar, secara halus, adalah budak dan tukang. Mereka melakukan pekerjaan paling kotor dan melelahkan sepanjang hari dan tidak memiliki status sama sekali. Orang-orang ini berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi murid terdaftar. Murid terdaftar dapat mempraktikkan metode nafas dalam, dan kekuatan serta status mereka akan meroket. Selain itu, setelah Anda menjadi murid terdaftar, Anda dapat menerima pil yang sesuai dengan wilayah Anda setiap bulan. Meskipun Zusan biasanya sangat arogan, dia hanya akan menjaga ekornya di antara kedua kakinya ketika dia bertemu dengan murid terdaftar. Bivan mau tidak mau merasa sedikit terharu. Masih ada setengah tahun lagi, cukup baginya untuk mencapai ranah seni bela diri. Selama dia memasuki dunia seni bela diri, Bivan harus dapat mencapai peringkat yang baik, bukan untuk hal lain selain untuk hadiah ramuan dan senjata ajaib serta status murid terdaftar. Segera, Bivan mengumpulkan perbekalan yang berisi 2 tas besar. Dulu, Bivan pasti khawatir, tapi sekarang dia pergi dengan tas di tangannya, terlihat sangat santai.
Puncak gadis giok menjulang tinggi ke awan, dan Bivan mendaki gunung dengan 2 tas perbekalan, dengan kekuatannya mendekati tingkat seni bela diri, dia sedikit kewalahan. Setelah akhirnya menyelesaikan tugas, malam pun tiba. Bivan kembali ke kediamannya, membersihkan keringatnya yang bau, dan memulai pekerjaan rumahnya sehari-hari. Bivan ini telah membuat kemajuan yang sangat cepat. Dia mampu membawa 2 tas besar perbekalan ke atas gunung sebelum gelap. Yu Xiaofeng sedikit terkejut. Hari ini, dia melakukannya dengan sengaja, hanya untuk melihat bagaimana kekuatan Bivan berkembang. Karena Yu Xian memintanya untuk memperhatikan Bivan, dia tentu tidak akan mengendurkan pekerjaannya, apalagi itu cukup menarik. Setiap hari, tugas utama Bivan adalah merawat ramuan tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, ia menemukan ada 2 atau 3 ramuan yang hilang setiap hari. Melihat jejak penggalian tanah, Bivan sedikit curiga aneh sekali. Sepertinya ada hewan kecil yang datang di malam hari. Hewan kecil macam apa itu? Sebenarnya memakan ramuan itu. Malam itu, Bivan bahkan tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya dan tetap tinggal di taman obat untuk mencari tahu. Bivan menahan nafas dan tidak bergerak hingga larut malam, akhirnya ada gerakan. Saya hanya mendengar gemerisik sesuatu yang menyentuh rerumputan, lalu kilatan petir putih tiba-tiba muncul di taman obat. Bivan bisa melihat di malam hari dengan sangat jelas, dan dia bisa melihat semua hewan kecil yang tiba-tiba muncul. Si kecil sedikit lebih besar dari kepalan tangan dan semuanya berwarna putih tanpa bekas warna. Kelihatannya agak mirip musang, dan agak mirip tintia, kedua kumis si kecil terlihat seperti kumis naga. Matanya besar, lincah dan sangat imut. Dragon Marten. Bivan kaget. Dia kebetulan mengetahui beberapa informasi tentang Dragon Marten. Dragon Marten memiliki darah naga dan marten, serta memiliki kemampuan menembus udara ketika sudah dewasa, suka memakan makanan dan racun dengan aura yang kuat, dan merupakan musuh dari semua racun. Marten naga memiliki sepasang cakar depan, kecil dan lucu, namun sangat tajam, menyerang Raja Ginseng berusia 1000 tahun. Raja Ginseng berusia ribuan tahun adalah salah satu ramuan penting yang dirawat oleh Bivan, dan tidak dapat dimakan oleh Marten naga. Bivan sangat ingin menangkap Dragon Marten, seharusnya Dragon Marten ini sudah lahir belum lama ini, jika tertangkap bisa dijinakkan. Dia mendekat dengan sangat hati-hati, menunggu sampai dia dekat, lalu menerkam. Tapi Long Diao sangat waspada dan bergegas keluar dalam sekejap, menyebabkan serangan Bivan gagal. Dragon Marten ditemukan dan tidak pergi, dia hanya menjauh dari Bivan dan menatap Bivan dengan mata berair. Jelas sekali, Marten naga sedang lapar dan tidak akan pergi sampai mendapat makanan. Jika Bivan bergerak maka Dragon Marten juga ikut bergerak, jika Bivan tidak bergerak maka Dragon Marten juga tidak bergerak. Naga dan cerpelai menemui jalan buntu, dan Bivan merasa tidak berdaya, dia tidak bisa membuang waktu begitu saja dengan naga dan cerpelai seperti ini. Tiba-tiba, mata Bivan berbinar, dia mengeluarkan ginseng berumur 10 tahun dan melemparkannya ke arah kuku naga. Marten naga tidak merasa takut, malah ia melesat keluar, terbang ke udara, dan mengambil ginseng di mulutnya. Dragon Marten itu berbelok dengan indah di udara dan mendarat dengan kokoh di tanah tanpa menimbulkan setitik pun debu. Si kecil tetap tidak pergi, ia justru memegang ginseng di kaki depannya dengan cara yang manusiawi dan memakannya dengan cepat, seperti sedang mengunyah wortel besar, mengeluarkan bunyi mencicit. Dalam beberapa tarikan napas, si kecil memakan semua ginseng, lalu menatap Bivan dengan penuh semangat. Bivan tertawa dan memarahi, "Kamu anak kecil, kamu serakah." Ia mencabut kembali tanaman ginseng tersebut dan membuangnya. Bagaimanapun, di kebun obat terdapat pohon ginseng yang berumur lebih dari 10 tahun, sehingga beberapa tanaman yang hilang tidak akan ditemukan. Marten naga menangkap ginseng tersebut dengan postur anggun, lalu segera pergi dengan ginseng di mulutnya. Sebelum Bivan sempat bereaksi, titik putih kecil pun tidak terlihat di langit malam. Dia ingin mengejarnya, tapi sayangnya kecepatannya tidak bisa menandingi Dragon Marten. Turun gunung dan menghadapi pertempuran sengit. Malam berikutnya, Bivan tinggal di kebun obat dan bahkan mulai berlatih di sebelah kebun obat, tempat dia menunggu Long Diao. Larut malam, Long Diao benar-benar muncul. Melihat Bivan di sana, Long Diao tidak berani memisahkan obat mujarab tanpa izin. Zizi Long Diao memandang Bivan dengan menyedihkan, terlihat sangat manis. Bivan sangat kesepian sejak kecil, tidak akur dengan teman-temannya, dan sering diintimidasi. Oleh karena itu, dia sangat menyayangi Dragon Marten dan sangat ingin memelihara hewan peliharaan kecil yang lucu tersebut. "Anak kecil, bagaimana kalau kamu mengikutiku? Aku akan memberimu obat mujarab setiap hari," kata Bivan,
terlepas dari apakah Long Marten bisa mengerti atau tidak. Long Diao menatap Bifan dengan mata terbelalak, melompat-lompat, seolah berkata, aku ingin meminum ramuan itu, segera berikan aku ramuan itu. Bifan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, mengeluarkan tanaman ginseng dan melemparkannya. Marten Naga menangkap ginseng tersebut dan mulai menyantapnya. Setelah beberapa saat, ginsengnya hilang, dan Marten Naga mendekat ke Bifan, memberi isyarat dengan cakar depannya. Ini dia. Bifan tersenyum dan membuang tanaman ginseng lagi. Kali ini Dragon Marten tidak langsung pergi, melainkan menghabiskan makan ginsengnya sebelum berangkat. Sejak saat itu, Marten Naga akan datang setiap malam, hanya meminum 2 ramuan setiap kali, dan jumlahnya tidak banyak, jadi Bifan secara pribadi memberikannya kepada Marten Naga. Setelah 10 hari, Marten Naga menjadi akrab dengan Bifan, dan Bifan bahkan bisa mengelusnya saat sedang makan. Saat Bifan bosan, dia juga menamai Dragon Marten, Greedy Marten. Setelah makan, Marten Naga akan bermain dengan Bifan sebentar sebelum pergi. Bifan sangat senang bisa begitu dekat dengan Long Diao. Setelah bergaul dengannya, Bifan menemukan bahwa Long Diao sangat pintar dan memahami pikiran orang, tetapi dia tidak dapat berbicara. Pada hari ini, Bifan sedang merawat ramuan di kebun obat, dan Yu Xiaofeng pergi ke kebun obat. Bifan, tolong turun gunung besok dan pergi ke kota Qingyang di bawah gunung Qingyang untuk membantu kami membeli beberapa perlengkapan kosmetik wanita. Saudari Xiaofeng, tidak masalah, tapi siapa yang akan merawat kebun obat, dan bagaimana saya bisa turun gunung? Bifan berkata dengan gembira. Bifan dari dulu ingin turun gunung untuk melihatnya, tapi dia tidak bisa turun sama sekali, kali ini dia akhirnya punya kesempatan. Yu Xiaofeng berkata saya akan mengatur seseorang untuk membantu merawat kebun obat. Kembalilah secepat mungkin. Besok pagi, saya akan meminta Bangau untuk membawa Anda turun gunung. Ketika Anda kembali, jadilah Bangau dari sekte. Aku akan memberimu token. Selama ambil token itu, dan Derek secara alami akan mengirimmu ke atas. Oke, aku akan pergi dan kembali secepatnya. Bifan menahan kegembiraannya dan berkata. Sebelum Yu Xiaofeng pergi, dia memberi Bifan banyak uang untuk gunung itu. Setelah dia pergi, Bifan sangat bersemangat hingga dia menari dengan gembira. Setelah sekian lama, dia menjadi tenang dan kemudian memikirkan tentang cerpelai yang rakus. Bifan hendak pergi, dan dia sangat enggan melepaskan Ming. Sore harinya, Marten serakah datang lagi. Bifan memberinya makan terlebih dahulu, lalu berkata geluti Marten, aku akan turun gunung besok. Apakah kamu mau ikut denganku? Marten yang serakah memandang Bifan dengan mata terbelalak, seolah mencoba memastikan apakah yang dikatakannya itu benar. Greedy Ming, aku benar-benar harus turun gunung selama beberapa hari. Kamu boleh ikut denganku, dan kamu boleh mengambil apapun yang kamu suka. Jika kamu ingin meminum ramuan, aku bisa membawa lebih banyak. Bifan sangat berharap ada pistachio seperti Greedy Marten yang mengikutinya, yang terus menggoda Long Marten dengan kata-kata. Setelah aku pergi, orang lain akan mengurus kebun obat. Akan sulit bagimu untuk meminum obat ajaib, dan kamu harus berhati-hati agar tidak tertangkap. Untuk membuat Long Diao mengikutinya, Bifan hanya menggunakan paksaan dan bujukan, dan melakukan segala kemungkinan, yang mana itu sangat buruk. Dragon Marten menggelengkan kepalanya, seolah sedang berpikir. Bifan banyak berbicara, dan Long Diao menjadi pendengar terbaik. Jika ada orang lain yang melihatnya, suasananya pasti akan sangat aneh. Akhirnya, Long Diao tidak tahan dengan kata-kata Bifan yang bertele-tele dan mengangguk. Hebat! Bifan begitu bersemangat hingga dia memeluk Greedy Ming, mengangkatnya ke atas kepalanya, dan bersorak keras, seperti anak kecil yang mendapatkan mainan kesayangannya. Kemudian Bifan mulai menyiapkan makanan untuk cerpelai yang rakus. Ada begitu banyak ramuan di kebun obat sehingga tidak bisa digunakan dengan sia-sia. Bifan secara khusus memilih obat mujarab yang tidak terlalu berharga dan jumlahnya banyak sehingga tidak menarik perhatian siapapun. Dia memiliki cincin Tianyuan di tangannya, jadi dia tidak perlu khawatir tidak punya tempat untuk meletakkan ramuan itu. Marten Naga sepertinya tahu bahwa Bifan sedang menyiapkan makanan untuknya, jadi ia melompat ke bahu Bifan dengan gembira dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan tangan dengan cakar depannya. Keesokan paginya, Yu Xiaofeng mengirim burung bangau ke kediaman Bifan untuk membawa Bifan menuruni gunung. Burung bangau itu berdiri di sana, tingginya lebih dari 2 meter, dengan sayap terbentang, lebarnya lebih dari 3 meter. Burung bangau memiliki kekuatan untuk mencabik-cabik harimau dan macan tutul, yang setara dengan kekuatan alam fana tingkat keempat, alam nafas batin. Selain itu,
Crane juga dapat dilatih untuk meningkatkan kekuatannya secara bertahap. Ini adalah pertama kalinya Bivan melihat burung bangau dari jarak sedekat itu. Dia pernah melihat orang lain lewat dengan burung bangau dan terbang di langit, dan dia sangat iri. Dia tidak menyangka bisa menaiki derek secepat ini. Bivan menghela nafas melihat keajaiban takdir. Setelah dilempar ke gua 10.000 ular dan selamat dari malapetaka, nasib Bivan berubah, dan dia hampir mendapat keberuntungan. Bivan tidak tahu apakah dia harus membenci Zusan atau berterima kasih padanya. Jika Zusan tidak membuatnya pingsan dan melemparkannya ke gua 10.000 ular, Bivan akan tetap menjadi ahli pengobatan kecil yang tidak memiliki masa depan di taman pengobatan. Derek itu lepas landas, dan Bivan sedikit gugup, dia dengan erat menggenggam tali derek dengan kedua tangannya. Marten Naga bahkan lebih menggemaskan, bersembunyi di pelukan Bivan, memperlihatkan kepalanya, dan terlihat sedikit penasaran. Terbang tinggi di langit, Bivan tiba-tiba merasa bahwa dia seharusnya menjadi elang yang terbang keliling dunia, bukan lebah pekerja keras. Kecepatan derek sangat cepat, dan Bivan dibawa keluar Gunung Qingyang dalam sekejap. Burung bangau itu mendarat, menurunkan Bivan, lalu melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, dengan cepat menghilang dari pandangan Bivan. Di luar Gunung Qingyang, jalan pegunungan cukup lebar untuk dilalui kereta berdampingan, semua perbekalan dari dunia luar diangkut ke sini dan kemudian kembali ke Gunung Qingyang. Jarak dari sini ke kota Qingyang masih sekitar 10 mil, dan Bivan harus berjalan sendiri. Bivan tidak memiliki kesan apapun terhadap dunia luar, ini adalah pertama kalinya dia turun gunung, dan dia selalu merasa bunga dan tanaman di luar sangat indah. Tak jauh dari situ, Bivan tiba-tiba mendengar suara perkelahian dari dalam hutan tak jauh dari situ. Bivan penasaran dan bersiap untuk melihatnya. Dia berjalan ringan dan segera sampai di luar hutan. Ada tempat terbuka di hutan, dan dua sosok saling terkait, dan pertarungan berlangsung sengit. Salah satu dari keduanya menggunakan pedang panjang, dan yang lainnya menggunakan pedang lebar. Lampu pada pedang itu berkedip-kedip. Terlihat keduanya adalah orang kuat, dan kekuatan mereka jauh melebihi Bivan. Bivan menahan napas karena takut ketahuan. Kedua orang yang bertarung itu sama-sama sangat kuat, dengan kilatan pedang dan bayangan, serta angin kencang, pepohonan tumbang dan tanah serta bebatuan beterbangan kemana-mana. Senjata mereka luar biasa semua, menebang batu dan pohon seperti memotong melon dan sayur-sayuran. Kapan aku akan memiliki kekuatan seperti itu? Bivan merasa rileks dan segar. Keduanya bertarung sampai mati. Kekuatan mereka sama. Tak lama kemudian keduanya terluka, namun mereka tetap bertarung sengit tanpa mempedulikan nyawa mereka sendiri. Mati? Ayo mati bersama, gumam Bivan di sana. Dragon Marten sangat cerdas dan mengawasi dengan tenang tanpa mengeluarkan suara apapun. Mempraktikkan seni keabadian. Bang! Terdengar suara keras. Kedua orang di hutan itu bertarung keras, dan keduanya terbang mundur, dengan mata merah menggantung di sudut mulut mereka. Begitu keduanya berdiri teguh, mereka bergegas maju pada saat yang sama dan memulai pertarungan hidup dan mati. Setelah bertarung terus-menerus, keduanya terluka parah, dan lambat laun menjadi tidak stabil dan sesak napas. Akhirnya senjata mereka saling beradu secara bersamaan sehingga menyebabkan darah mengalir dan mereka terjatuh ke tanah. Dada sang ahli pedang tertusuk pedang, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa, akhirnya kepalanya dimiringkan dan dia mati. Orang kuat dengan pedang itu dipukul di bahunya oleh pedang itu, hampir melepaskan seluruh lengannya, pedang itu sepertinya mengenai pembuluh darah, dan darah muncrat. Keduanya jatuh ke tanah, mata mereka terbuka lebar, dan mereka menolak untuk beristirahat dalam kematian. Bivan tidak mengetahui identitas keduanya, karena takut ketahuan, dia menjauh dan tidak bisa mendengar percakapan mereka. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, setelah keduanya meninggal, semua relik menjadi tidak ada pemiliknya, dan Bivan tentu saja tidak ingin melepaskannya. Di gua 10.000 ular, Bivan memperoleh 3 harta karun. 8 labu harta karun hanya dapat digunakan untuk menampung benda cair untuk saat ini, dan cincin Tianyuan hanya dapat digunakan untuk menyimpan benda. Adapun bilah darahnya, Bivan tidak bisa menggunakannya sama sekali. Bahkan jika dia bisa menggunakannya, dia tidak bisa menggunakannya begitu saja untuk melawan musuh. Bagaimanapun, itu adalah senjata iblis. Senjata kedua orang di hutan itu tidak biasa, itu adalah harta yang sangat dibutuhkan Bivan. Berjalan keliling dunia tanpa senjata bukanlah cara yang dapat diandalkan untuk membela diri, dan juga sangat berbahaya. Bivan dengan tegas berjalan mendekat dan bergumam, jangan salahkan aku akan membiarkanmu beristirahat dengan tenang. Dia pertama kali berjalan ke arah orang kuat yang memegang pedang,
memasukkan pedang ke dalam cincin Tianyuan, dan mempelajarinya perlahan kemudian. Bi Fanzun menurunkan tubuhnya dan mulai mengobrak-abrik tubuh pria itu. Tidak ada apa-apa di tubuhnya kecuali tas kain emas. Tas Qiankun. Bi Fan sangat terkejut. Tas Qiankun bukanlah harta yang berharga, tetapi sangat penting bagi para penggarap. Tas Qiankun hanyalah senjata ajaib penyimpanan paling dasar, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh para pembudidaya biasa. Seperti Gunung Qingyang, hanya murid inti yang dapat dilengkapi dengan harta karun seperti tas Qiankun. Bi Fan sangat gembira dan langsung memasukkan cincin Tianyuan ke dalamnya tanpa melihat apa yang ada di dalam tas Qiankun. Kekuatan orang lain sebanding dengan pendekar pedang yang kuat, dan dia seharusnya memiliki banyak barang. Bi Fan dengan tidak sabar berjalan mendekat. Pedang panjang adalah harta yang bagus, simpanlah. Bi Fan membungkuk lagi dan mulai mencarinya. Tiba-tiba, pria itu duduk, dengan ekspresi garang di wajahnya, dan berkata dengan suara serak, "Pergilah ke neraka." Pria itu tiba-tiba memukul Bi Fan dengan telapak tangannya, lalu dia muntah darah dan jatuh ke tanah, benar-benar sekarat. Bang! Bi Fan merasakan palu besar menghantamnya, dan dia terbang keluar dan jatuh jauh. Jika orang itu tidak lemah sebelum kematiannya dan kekuatan bertarungnya kurang dari 1% dari hidupnya, telapak tangan ini mungkin telah menghabisi Bi Fan. Bi Fan merasa tidak enak badan, dia merasa organ dalamnya tergeser, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Dia terbaring di tanah, tidak bisa bergerak, dan merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Jangan terlalu ceroboh di masa depan. Kecerobohan bisa menghabisi orang, Bi Fan bersumpah diam-diam di dalam hatinya. Bi Fan belum melatih nafas dalam, sehingga sulit untuk memperbaiki lukanya, mengandalkan pemulihan otomatis akan memakan waktu. Cobalah berlatih seni keabadian Qingyang, Bi Fan membuat keputusan. Ini adalah hutan belantara dan bahaya bisa muncul kapan saja. Dia harus pergi secepat mungkin. Bi Fan telah lama akrab dengan teknik keabadian Qingyang, dan dia melakukannya kapanpun dia memikirkannya, dan mulai berlatih teknik keabadian Qingyang. Semula untuk melatih ilmu nafas dalam, seseorang harus menunggu hingga kekuatan praktisi mencapai puncak alam pencak silat baru bisa mempraktekkannya, artinya, dengan kekuatan hampir 2000 kg, kekuatan Bi Fan masih jauh di belakang. Untuk pulih dari luka-lukanya secepat mungkin, Bi Fan harus berlatih teknik keabadian Qingyang terlebih dahulu. Saat pertama kali berlatih teknik nafas dalam, langkah tersulit adalah memasukkan Qi ke dalam tubuh. Untuk melatih nafas dalam, Anda harus menyerap energi spiritual luar dan mengubahnya menjadi nafas dalam. Sangat sulit untuk menarik energi spiritual ke dalam tubuh untuk pertama kalinya, dan tingkat kegagalannya tinggi. Bahkan orang kuat di puncak dunia seni bela diri akan kesulitan untuk berhasil menyerap energi spiritual untuk pertama kalinya. Bi Fan tidak punya pilihan selain memperlakukan kuda mati sebagai kuda hidup, jadi dia hanya bisa mencobanya. Seni keabadian Qingyang sedang bergerak, dan Bi Fan mulai merasakan energi spiritual. Hanya ketika praktisi di puncak alam seni bela diri mencapai kekuatan fisik tertentu barulah mereka dapat merasakan energi spiritual dengan lebih mudah. Dengan sikap mencobanya, Bi Fan dapat dengan jelas merasakan energi spiritual melayang di udara. Apakah aku benar-benar berubah dari seorang yang sia-sia menjadi seorang jenius? Bi Fan tidak dapat mempercayainya. Meskipun dia meminum susu roh meridian bumi 10.000 tahun, yang mengubah fisiknya dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan, susu roh meridian bumi 10.000 tahun tidak dapat mengubah bakat seseorang. Bi Fan menstabilkan pikirannya dan mulai menyerap energi spiritual dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya sesuai dengan metode seni keabadian Qingyang. Saat pertama kali menyerap energi spiritual, kesesuaiannya dengan energi spiritual tersebut sangat rendah, sehingga sulit untuk berhasil. Bi Fan merasa aura-aura tersebut sangat dekat dengannya, seperti anggota keluarga. Sebelum ia sempat bergerak, aura-aura di sekelilingnya mengelilinginya. Energi spiritual memasuki tubuh dan menyatu ke dalam tubuhku. Bi Fan tidak ragu-ragu dan mulai menyerap energi spiritual. Gumpalan energi spiritual memasuki tubuh Bi Fan secara teratur. Setelah energi spiritual masuk ke dalam tubuh, langkah selanjutnya mudah, ikuti saja jalur latihan Qingyang Changsheng Jue, biarkan energi spiritual beredar di dalam tubuh selama beberapa minggu, lalu simpan di dantian. Untuk amannya, Bi Fan membiarkan energi spiritual beredar di tubuhnya selama 36 minggu sebelum disimpan di dantiannya. Bi Fan menyelesaikan latihan pertamanya dengan mudah, yang mengejutkan sekaligus membuatnya senang. Dia terkejut karena dia tidak percaya itu benar, dan tentu saja dia senang karena dia berhasil berlatih seni keabadian Qingyang. Selanjutnya Bi Fan hanya perlu terus berlatih,
dan ketika energi spiritual disimpan sampai tingkat tertentu, dia dapat menyembuhkan luka-lukanya. Bagaimana Bifan berani menunda dan terus berlatih seni keabadian Qing Yang, menyerap energi spiritual dari dunia luar sepuasnya. Saat energi spiritual masuk dan beredar di dalam tubuhnya, Bifan merasakan hangat dan nyaman di sekujur tubuhnya, ia hampir tidak mengeluarkan suara. Jika ada yang melihat Bifan berlatih, mereka pasti akan memanggilnya monster. Ranah Bifan tidak cukup tinggi, berlatih seni keabadian Qing Yang penuh bahaya dan kemungkinan sukses sangat rendah. Namun Bifan tidak hanya berlatih, ia juga berhasil berlatih, dan prosesnya sangat lancar. Bahkan bagi para jenius di Gunung Qing Yang, biasanya dibutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk memasukkan Qi ke dalam tubuh untuk pertama kalinya. Tapi Bifan berhasil berlatih untuk pertama kalinya, tidak ada yang akan percaya jika dia memberitahunya. Beberapa jam kemudian, Bifan mengumpulkan cukup energi spiritual dan mulai menggunakannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tamparan yang dia terima barusan terutama melukai organ dalam Bifan. Bifan mengerahkan seluruh energi spiritual dalam dantian untuk menghangatkan dan menyehatkan organ dalam. Dengan bantuan energi spiritual, lukanya pulih lebih cepat, dan Bifan jelas merasakan rasa sakitnya berangsur-angsur mereda. Setelah berlatih selama 1 jam penuh, semua luka Bifan pulih. Bifan berdiri dan mengutuk, kamu hampir mati, tetapi kamu masih membiarkan aku menderita seperti ini. Kamu pantas dimakan oleh binatang buas dan mati tanpa tubuh yang utuh. Kali ini dia pertama kali memastikan bahwa pria itu telah meninggal, lalu berjalan mendekat dan menemukan tas kain emas di tubuhnya. Bifan memasukkan tas Qiankun ke dalam cincin Tianyuan, lalu memisahkan lubang secara acak, mengubur pendekar pedang yang kuat itu, dan segera meninggalkan hutan. 10.